Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Eh, Teman-teman sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini ya, kita bisa berjumpa, bisa bermajlisnya dalam rangka untuk membahas manasik umroh ya, tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh, bagaimana agar supaya ibadah umroh yang kita lakukan ya, itu bisa kita laksanakan dengan baik, dengan maksimal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan eh, tentunya ada sebelum ya kita membahas tentang secara rinci ya tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Yang perlu kita ketahui bersama ya bahwasanya ibadah umroh ini adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, sangat agung, ya yang kemudian di banyak para ulama yang menyatakan bahwa umroh itu sebagaimana haji hukumnya adalah wajib, ya wajib minimal satu kali bagi seorang muslim yang mampu untuk melaksanakannya. Ya, seorang yang sudah terpenuhi syarat-syarat yang kewajibannya sudah berakal, ya balik, ya kemudian dia mampu untuk berangkat, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, ya sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, ya hukumnya wajib. Dan seharusnya bagi kita sebagai seorang muslim yang meyakini Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasanya Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya harusnya ada dorongan, ya, ada dorongan yang sangat kuat, ya ada keinginan yang sangat kuat dalam hati kita untuk bisa berkunjung ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ka'bah. Nah, karena pelaksanaan ibadah umroh ini bukan hanya sekedar ya kita pergi ke Mekah kemudian untuk melaksanakan berbagai macam ritualnya, formalitas dengan berjalan kaki keliling Ka'bah, kemudian bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bukan hanya seperti itu. Ya, melainkan di situ ada makna kunjungan, ya kunjungan ya kita ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk datang ke tempat tersebut. Nah, jadi ini adalah sarananya atau eh, apa namanya momen di mana seorang hamba, ya seorang hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala diundang oleh tuannya, ya oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke rumahnya yang Allah Subhanahu wa taala telah ya mendirikan, yang merintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya untuk membangun Ka'bah kembali yang tadinya memang sudah ada di sejak zaman Nabi Adam. Ka'bah itu sudah ada yang dibangun oleh para malaikat, akan tetapi di era Nabi Nuh ya dengan adanya banjir ya Ka'bah menghilang, ya kemudian dibangun kembali di era Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam apa namanya bangun Ka'bah itu, Allah SWT perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengundang kaum muslimin untuk datang ke sana. Ya wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Wahai Ibrahim, eh, umumkanlah kepada orang-orang supaya datang ke tempat itu ya, untuk melaksanakan ibadah haji, ya yang kemudian mereka nanti akan datang ke tempat tersebut ya dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau dengan menggunakan kendaraan ya onta yang kurus segala macamnya dengan keterbatasan, yang mingkuli fajjin amik, dari segala segala penjuru. Ini adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengundang orang-orang supaya datang ke situ untuk melaksanakan ibadah. Nah, yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, ya Allah, bagaimana saya mengundang mereka? Suara saya kan terbatas. Bagaimana sampai kepada mereka? Maka Allah SWT mengatakan, alaikal balak. Ya, kewajiban kamu, ya alaikal adzan, kewajiban kamu hanya menyampaikan. Kewajiban kamu hanya memanggil, wa alainal balak. Kamilah yang akan menyampaikan panggilan-panggilan ini. Makanya panggilan ibadah haji dan tentu umrohnya bagi yang belum mampu haji, ya umroh juga termasuk
bisa dikatakan haji kecil gitu ya. Nah, itu ditegaskan kembali kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi kita dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj. Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah haji, fahujju, maka hendaklah kalian melaksanakan ibadah haji. Dan karena ya, konteksnya kita bicara tentang umroh, ya tentu untuk haji itu kita tahu semua yang merupakan rukun Islam yang rukun Islam yang hukumnya adalah wajib bagi yang mampu bahkan termasuk rukun. Sementara umroh ini ya adalah mukaddimahnya atau semacam ya tadi yang saya katakan mungkin bisa dikatakan sebagai haji kecil ya yang ini bisa kita lakukan secara terjangkau. Kalau haji mungkin hanya sebagian yang mampu ya karena memang butuh biaya, waktu dan segala macam yang berat, tapi minimal kita ada panggilan dalam diri kita untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala meskipun ya untuk saat ini mungkin sebagian hanya mampu melaksanakan ibadah umroh. Makanya yang kemudian berangkat ke Mekah ya, untuk melaksanakan ibadah umroh ini harusnya ya dia datang dengan antusias, dengan penuh harapan, ya dengan penuh kebahagiaan karena telah diundang ya oleh Sang Pencipta, diundang oleh Tuhan kita yang datang ke sana ya untuk kemudian kita memenuhi undangan atau panggilan dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Maka yang perlu dipersiapkan ya sebelum kita melaksanakan ibadah umroh ini, yang pertama adalah kita harus mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan hati kita dalam kondisi yang terbaik, ya, mempersiapkan jiwa kita bersihkan, ya kita bersuci dari segala macam dosa, kita banyak bertaubat, kita banyak beristighfar, ya sehingga ketika kita datang ke sana, ya, berkunjung ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghadap Ka'bah, kita di sana kemudian banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sedang dalam kondisi yang bersih, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum." Allah itu tidak melihat rupa kalian, tidak melihat fisik kalian, wa innama yanzuru ila qulubikum. Melainkan yang dilihat dari kalian adalah jiwa kalian atau hati kalian. Maka ini poin yang pertama, ya, bahwa persiapan kita dengan kebersihan juga kebersihan badan yang nanti akan kita jelaskan juga disunahkan sebelum kita ihram itu untuk mandi, kemudian bersuci, ya motong kuku, kemudian potong bulu yang perlu untuk dipotong, ya, yang itu berkaitan dengan zahirnya, fisik yang terlihat. Tapi jangan lupa juga kita juga perlu membersihkan jiwa kita. Ya, kalau hati kita ada penyakitnya, entah itu kedengkian terhadap saudara seiman atau ada apa namanya ingin dipuji oleh orang yang berangkat umroh ya tapi niatnya ingin mendapat sanjungan ria yang ingin dilihat oleh orang, maka sebelum berangkat pastikan hal-hal tersebut tidak ada dalam hati kita. Kita berangkat adalah dengan tujuan berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, ya teman-teman sekalian, eh, ada beberapa syarat yang ini dikatakan sebagai syarat wajib, ya wajib umroh. Artinya yang terpenuhi syarat-syarat ini maka menurut sebagian madhab dan sebagian ulama maka wajib baginya melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama adalah Islam, ya orang kafir itu tidak wajib. Ya, tapi orang kafir ya walaupun tidak wajib bukan berarti ketika di akhirat dia tidak ditanya, ya tidak dihukum. Enggak, dia dihukum. Orang kafir itu kalau sholatnya nggak sah, kalau umrohnya nggak sah, puasanya nggak sah, tapi nanti di akhirat mereka akan dihukum karena meninggalkan sholat, karena meninggalkan puasa, karena meninggalkan umroh haji. Ya. Ini orang kafir. Adapun orang beriman, ya, maka ini salah satu syarat wajibnya adalah dia sebagai orang beriman, kemudian dia balik, ya, sudah dewasa, ya, sudah mencapai buluk, ya, dengan tanda-tanda yang dijelaskan di buku-buku fikihnya. Kemudian dia merdeka, bukan hamba sahaya, kemudian dia berakal, ya, bukan orang gila, dan yang terakhir adalah dia mampu, ya, baik secara finansial
Ya, ada biaya untuk bekal untuk berangkat. Ya, kalau sekarang untuk daftar ke travel atau untuk beli tiket, ya kalau yang mandiri. Kemudian dari sisi fisik, ya dari sisi fisik juga dia mampu ya untuk berangkat. Ini syarat wajib umroh. Bagaimana dengan anak kecil? Ya, kalau anak kecil, ya dia tidak wajib umroh, tapi boleh nggak anak kecil umroh? Boleh. Ya, anak kecil umroh boleh dan kalau anak kecilnya belum bisa niat sendiri, misalnya masih bayinya atau masih umur 2 tahun, 3 tahun, ya, maka walinya yang meniatkan, bapak ibunya yang meniatkan. Yang meniatkan kemudian apa namanya dipandunya. Maksudnya ketika tawaf ya dia diajak tawaf, ketika sa'i dia diajak sa'i seperti itu. Adapun kalau anak kecilnya dia sudah mumayyiz, ya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah umur 7 tahun, misalnya atau 8 tahun, sudah bisa diajak berpikir, ya walaupun dia belum balik, ya dia apa namanya bisa niat sendiri, ya bisa niat sendiri, kita ajarkan sendiri, kemudian dia melaksanakan sendiri, ya tentu didampingi oleh orang tuanya. Dan ini haji atau umrohnya sah, ya umrohnya sah akan tetapi sifatnya sunnah, ya bukan kewajiban, tidak menggugurkan kewajiban. Ya, artinya ketika dia balik, ya dia nanti tetap apa namanya punya kewajiban lagi, ya untuk melaksanakan ibadah umroh kalau dia mampu. Ya, kemudian selanjutnya, ya, bagaimana agar umroh kita mabrurah? Ya, ini pembahasan yang cukup penting ya dan sebenarnya hanya dua syarat ini ya akan tetapi ada rinciannya tapi mungkin waktunya tidak cukupnya. Tapi intinya amal apapun itu ya entah itu sholat, puasa, termasuk haji yang mabrur, umroh yang mabrurah itu tidak lepas dari dua syarat ini. Ya, diterimanya amal kita itu ya tidak lepas dari dua syarat ini. Yang pertama adalah ikhlas. Ini kaitannya dalam hati kita niatnya hanya karena Allah. Apalagi ibadah haji umroh itu sangat terlihat sekali. Ya, dalam talbiyah kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Ya, artinya di situ terlihat sekali kalimat tauhid. Ya, tauhid itu mengesahkan Allah. Artinya kita niat ibadah itu karena Allah. Kita berangkat umrah, berangkat haji itu karena Allah ikhlas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan wa atimmul hajja wala umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ya, karena Allah. Haji dan umrah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah tegaskan dalam dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibadah umroh kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dirumuskan ya oleh para ulama, dijelaskan dalam buku-buku fikih, ya, mengambil daripada riwayat-riwayat yang ada tentang tata cara yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau yang melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Ya, beliau dalam hidupnya hanya 4 kali ya, melaksanakan ibadah umroh dan hanya 1 kali melaksanakan ibadah haji. Yang kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku bagaimana tata cara ibadah haji kalian atau ibadah umroh kalian. Ya, maka para sahabat pun mereka, yang para sahabat mereka mencatat bagaimana tata cara Nabi SAW beribadahnya, melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Kemudian diriwayatkan, disampaikan kepada kita, ya, kepada murid-muridnya, murid-muridnya menyampaikan kepada orang seterusnya, kemudian disusun dalam buku-buku fikih, ya, dengan diperjelas mana yang wajib dilakukan, mana yang sunnah, mana yang tidak boleh, yang mana yang rukun, ya, itu semua sudah apa ya sudah terekamnya dengan jelas kita tinggal mempelajarinya. Maka di sinilah pentingnya kemudian kita membahas manasik ini yang untuk mengkaji bagaimana sih dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah umroh ya atau ibadah haji ya karena ibadah umroh atau ibadah haji ini juga bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin ya sebelum umat Islam ada itu ya, orang-orang musyrikin juga melaksanakan ibadah haji melaksanakan ibadah umroh mereka juga tawaf ya tapi tentu dengan cara yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan
kalau saya perhatikan ya, kita perhatikan semua di lapangan itu prakteknya yang dilakukan oleh banyak orang-orang umat Islam yang melaksanakan ibadah umroh atau haji itu banyak sekali kesalahan, kekeliruan. Ya, saya sering juga yang membimbing apa namanya jamaah umroh atau jamaah haji. Ya, itu banyak kita dapatkan eh, mereka tidak paham gitu ya, tidak mendapatkan pembekalan yang cukup ya sehingga ketika pelaksanaan itu memiliki cara pandang atau pemahaman dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Ya, makanya di sini insya Allah kita apa namanya kita bahasnya apa step by stepnya bagaimana tata cara pelaksanaan umroh yang itu insya Allah bersumber dari sumber-sumber yang kredibelnya dari buku-buku fikih dari para ulama yang sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Ini tiga hal yang dapat merusak ibadah umrohnya selain tentu meninggalkan yang wajib atau melanggar larangan-larangan dalam umroh. Tapi tiga hal ini perlu kita tinggalkan ketika melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama perbuatan keji, ya. Ketika umroh itu jangan sampai kita mengucapkan kata-kata keji ini maksudnya lebih kepada hal yang sifatnya hubungan antara laki perempuan. Ya, entah itu dengan ucapan-ucapan jorok, ya, atau suami istri ya, melakukan hal-hal yang sebenarnya halal gitu kalau di luar ihram. Tapi ketika ihram itu dihindarkan gitu, itu harus dihindari. Ya, saling apa namanya sentuhan dengan syahwat segala macam itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi umroh. Jadi dalam ihram itu baik haji maupun umroh hal-hal yang berbau apa ya namanya ya laki-laki perempuan ya hubungan antara laki perempuan ya terutama yang paling parah tentu adalah hubungan suami istri ya itu harus ditinggalkan ya harus ditinggalkan. Yang kedua adalah kefasikan dosa apapun itu ya ketika dalam kondisi ihram ya harus kita tinggalkan. Ihram yang dimaksud adalah ketika sudah niatnya bukan ketika dari Indonesia baru berangkat enggak tapi ketika sudah niat ya sudah kalau laki-laki sudah pakai baju ihram sudah niat baru dia kemudian perlu meninggalkan tiga hal ini. Dan yang ketiga adalah berdebat. Ya, ini berdebat juga sebaiknya ditinggalkan ketika kita dalam kondisi ihram. Baik. Selanjutnya rukun umroh ya ada tiga ihram, tawaf, sa'i. Rukun ini harus dilaksanakan. Ya, kalau salah satu ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah. Ada orang umroh tapi dia nggak tawaf, umrohnya nggak sah. Ada orang umroh tapi nggak sa'i, umrohnya nggak sah. Dan nggak bisa diganti dengan bayar dam. Ya, nggak bisa diganti dengan bayar dam. Kemudian ada wajib. Ya, wajib itu lebih ringan, ya, tidak sekuat rukun. Ya, haji ini kalau ditinggalkan tidak otomatis membatalkan umroh, akan tetapi bisa ditutup dengan membayar dam, yang menyembelih kambing. Ya, dan wajib umroh ini ada dua. Yang pertama niat ihram dari mikot. Ya, dan ini penting sekali ya. Jadi orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan dengan niat melaksanakan ibadah haji atau umroh, dia wajib sebelum melewati mikot itu untuk niat ihram, ya untuk berniat. Jadi niatnya itu ihramnya itu dari sebelum melewati mikot. Ya mikot itu ini ya ada tempat-tempat mikot itu adalah tempat-tempat yang Rasulullah SAW menentukan ya sudah disebutkan Rasulullah SAW ya bagi yang datang dari Madinah misalnya itu mikotnya Dzul Hulaifah atau yang datang dari Indonesia langsung lewat Yaman gitu ya naik pesawat ke Jeddah ya itu di Yalamlam ya itu tidak boleh kemudian orang melewati tempat-tempat itu kecuali dia sudah berniat ya sudah berniat masuk ke dalam ibadah ibadah umroh ya yang melewati ya berarti dia sudah meninggalkan kewajiban datang ke Jeddah di Jeddah baru niat. Wah, berarti dia sudah melewati mikot. Ya, niatnya sah, tapi dia harus bayar bayar dam, harus menyembelih kambing karena dia melewati mikot tanpa niat. Dia meninggalkan kewajiban. Ya, dia meninggalkan kewajiban.
Sering ada yang bertanya, ya, Ustadz, bagaimana kalau saya ke Jeddah, tapi saya nggak mau langsung umroh? Ya, saya di Jeddah mau nginep dulu ke tempat saudara, nanti 2 hari kemudian baru mau berangkat ke Mekah. Nah, itu jawabannya adalah selamanya dia ke Jeddah ada niatan untuk umroh, yang melewati mikot tadi niatan akan umroh, walaupun umrohnya nanti minggu depan, walaupun umrohnya nanti 2 hari lagi, tetap dia harus berniat ya sebelum dia melewati mikot. Jadi kalau dia udah terlanjur ke Jeddah, ya kemudian ke tempat saudara dulu, naruh barang segala macam, baru mau umroh lagi nanti 2 hari lagi, ya dia harus keluar dulu dari Jeddah kembali ke mikot yang dia lewati. Dia kembali ke Yalamlam, ya dari situ dia kemudian berniat ya untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya kalau tidak ya tadi bisa ditutup dengan nyembelih kambing. Yang menyembelih kambing kemudian dagingnya dibagikan kepada orang-orang fakir di tanah haram di kota Mekah. Ya, saya kira ini jelas ya. Kemudian yang kedua adalah tahallul dengan memotong rambut. Ini juga hukumnya wajib. Nah, bagaimana kalau lupa? Ya, kalau lupa ya pas ingat dilakukan gitu ya. Pas ingat dilakukan. Udah sampai Indonesia, oh lupa kemarin belum potong rambut. Ya udah pada saat itu dia potong rambut dan tidak perlu membayar damnya. Cukup dengan dilakukan tahallul tahallul tersebut. Baik, karena waktunya terbatas mungkin saya agak cepat ya. Eh, Ya, kemudian apa saja yang dianjurkan ya sebelum kita berihram, ya ini bertaubat tadi sudah kita sampaikan, membersihkan hati dari berbagai kotoran hati, kemudian membersihkan badan ya dengan mandi, potong kuku, rambut, memakai wangi-wangian di badan ini sunnah. Sebelum ihram memakai wangi-wangian di badan itu hukumnya sunnah ya di badan. Adapun di baju ihram maka ini makruh. Ya, jangan di baju ihram, tapi di badan, pakai deodoran, pakai apalah dulu Rasulullah SAW itu, yang sebelum ihram itu oleh Aisyah di apa namanya kasih minyak wangi di jenggotnya segala macam. Ya, di badan itu disunahkan. Sebelum ihramnya, adapun setelah ihram tentu itu dilarang. Kemudian laki-laki menggunakan 2 helai kain ihram, ya, dan kain ihram disunahkan pakainya yang warna putih. Ya, yang dimaksud kain ihram itu ya kain yang tidak apa namanya tidak ada tidak berjahit ya tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Kemudian perempuan pakai baju biasa yang tentu harus menutup aurat ya menutup aurat dan tidak transparan ya dan tidak apa namanya membentuk anggota anggota tubuh terlihat ya itu tidak boleh. Ini persiapan sebelum kita berihram. Untuk pertanyaan mungkin nanti ya di akhir kita jawab, insya Allah kita selesaikan dulu. Kemudian kita masuk ke amalan pertama, ya, yang ini merupakan rukun. Ya, amalan pertama dalam pelaksanaan ibadah umroh ya adalah ihram. Ihram itu artinya menjadikan kita ini masuk ke dalam ibadah umroh. Ya, dan sehingga kita dalam kondisi muhrim. Ya, sehingga kita dalam kondisi muhrim, kondisi sedang berihram. Sedang berihram artinya kita resmi masuk ke dalam ibadah umroh. Ya, atau hajinya kalau yang haji. Nah, ihram itu yang pertama adalah amalan hati. Maksudnya apa? Maksudnya ihram ini niat. Niat itu kan di hati. Ya, kita dalam hati niat, saya sekarang melaksanakan ibadah umroh, saya masuk sekarang saya niatkan masuk ke dalam ibadah umroh. Itu dalam hati gitu ya. Dalam hati. Ya, maka kemudian apa yang diucapkan oleh lisan kita itu sifatnya membantu dan itu hukumnya sunnah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Dengan kita mengucapkan itu, ya, dalam hati kita meniatkan, pada saat itulah kemudian kita resmi dalam kondisi berihram. Kita resmi dalam kondisi umroh, sedang berumroh. Jadi umroh itu kapan bermulanya? Ya saat ihram ini, ya saat berniat ini. Ini awal mula kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, adapun baru berangkat dari Indonesia naik ke pesawat itu belum, ya belum umroh itu. Ya, baru sampai hotel Madinah belum umroh. Ya, baru naik bis belum umroh. Nanti kapan umrohnya? Umrohnya ketika di mikot, ya dia berniat, ya berniat dalam hati, kemudian diucapkan dengan
lafat dilafalkan menggunakan labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Bagaimana jika lupa tidak melafatkan, ya, tidak mengucapkan labbaik Allahumma umroh? Jawabannya adalah tidak mengapa, karena ini hukumnya sunnah. Selama dalam hati sudah ada niat, gitu ya, sudah ada niat. Makanya boleh kita dengan kata lain, misalnya nawaitu umrotan, ya, atau ya Allah aku ingin umroh, dalam hati kita niatkan itu juga nggak apa-apa. Karena intinya adalah yang di hati. Ya, ada pun orang, ya, mengucapkan labbaik Allahumma umroh gitu, dia lagi ngantuk-ngantuk misalnya di bis, ya lagi sambil ngantuk-ngantuk dengerin, ya, rombongannya satu bis bilang labbaik Allahumma umroh, dia ikut-ikutan labbaik Allahumma umroh, tapi nggak ada niat dalam hatinya. Nah, yang seperti ini apakah sah ihramnya? Tidak. Ya, karena dia nggak punya niat dalam hatinya, dia hanya mengucapkan refleks gitu yang ngikutin orang-orang. Ya, maka ini yang penting adalah apa yang ada dalam hati, niat yang ada dalam hati. Kemudian yang selanjutnya juga disunahkan untuk melakukan istirot. Ya, istirot itu mensyaratkan. Ya, kita membuat syarat. Ya, syarat apa? Syarat, ya, kita mensyaratkan bahwa ya Allah, kalau seandainya nanti ada hal yang menghalangi saya untuk menyelesaikan ibadah haji dan umroh ini, maka pada saat itu saya halal, gitu ya. Pada saat itu saya meninggalkan ihram ini. Ya. Kalau seandainya dia sudah mensyaratkan seperti ini, ternyata misalnya ada halangan, entah itu, naudzubillah, ada apa misalnya ada sakit atau gitu ya, yang perempuan misalnya ada haid, ya sampai rombongan pulang dia belum suci juga, misalnya udah minum obat tapi tetap. Nah, intinya kalau ada halangan, ya tidak bisa menyelesaikan, maka seseorang yang sudah istirahat ini dia berarti bisa bebas tanpa ada konsekuensinya. Adapun jika dia tidak istirahat, ya, maka ketika dia ternyata berhalangan tidak bisa menyelesaikan ibadah umrohnya, maka dia harus membayar dam. Yang ketika meninggalkan ibadah umroh dan tidak menyelesaikannya. Ini fungsi daripada istirot. Ya, karena ibadah haji dan umroh itu adalah dua ibadah yang kita harus menyelesaikan. Ya, walaupun sifatnya sunnah. Misalnya kita udah umroh berkali-kali, ini umroh sunnah gitu ya. Ya, umroh pertama wajib, umroh kedua hukumnya sunnah. Ya, nah, sunnah ini kalau ibadah lain, teman-teman sekalian, ya itu boleh kita tinggalkan walaupun tanpa ada alasan. Kita sholat sunnah misalnya, tiba-tiba di rakaat kedua, eh, ah nggak jadilah, saya ada urusan penting gitu kan, tiba-tiba keinget urusan apa, kita tinggalkan tuh nggak apa-apa. Ya, meskipun para ulama bilang makruhnya, tapi tidak sampai haram. Ya, adapun ibadah umroh itu nggak bisa seperti itu. Nah, pernah saya sedang bimbing rombongan gitu ya, lagi tawaf, setelah tawaf kita kehilangan satu jamaah. Pas saya cari gitu kan, pas saya keliling Ka'bah itu untuk cari bapak itu kemana, teman-teman juga nyari nggak ketemu. Akhirnya sudahlah, kita tinggalkan, kita selesaikan, ya sampai sa'i selesai, kita pulang ke hotel, ternyata bapaknya udah balik ke hotel. Nah, ketika kita tanya, kata bapaknya, saya tadi kecapean, katanya. Saya akhirnya pulang aja, terus nggak jadi umroh, gitu ya. Nah, ini seperti ini nggak boleh. Kalau Anda sudah masuk ke dalam ibadah umroh, harus selesaikan. Gitu, harus diselesaikan. Nggak bisa seenaknya, nggak jadi. Nggak boleh, gitu ya. Itu ada konsekuensinya, harus diselesaikan. Ya, itu bagaimana jika ada halangan? Nah, tadi, kalau sudah istirot, ketika ada halangan, halangan artinya benar-benar nggak bisa kita selesaikan, ya, maka kita bisa langsung tahallul, ya, tanpa harus membayar dam. Adapun kalau tidak mensyaratkan, maka dia tahallul tapi harus perlu membayar dam. Nah, bagaimana cara istirot ini? Ya, istirot ini caranya adalah dengan mengucapkan in habasani habis famahalli haitsu habastani. Ya Allah, artinya ya, ya Allah, jika ada hal yang menghalangiku, jika ada penghalang, maka saya tahallulnya pada saat ada halangan tersebut. Ya, ini isyaratnya diucapkan setelah kita berniat. Ya, labbaik Allahumma umrah, in habasani habis, dan seterusnya. Kemudian disunahkan membaca talbiyah, ya, hingga melihat Ka'bah ketika akan tawaf. Ya, ini hukumnya sunnah. Ketika kita sudah resmi dalam kondisi ihram, ya, maka disunahkan membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
dan seterusnya hingga kita sampai melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah maka sudah selesai kita mengucapkan talbiyah. Ini hukumnya sunnah, artinya sunnah ini ya bagi yang apa namanya melaksanakan dapat pahala tambahan, bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Yang bagi yang capek misalnya pengen istirahat di bis, ya nggak apa-apa. Yang mau tidur segala macam boleh. Ya tidak harus membaca talbiyah terus menerus. Nah, ketika kita sudah tadinya dalam kondisi ihram, maka ada hal-hal yang diharamkan. Ada hal-hal yang menjadi haram yang tadinya halal. Ya, ketika kita ihram menjadi haram. Makanya namakan ihram ya. Kita dalam kondisi muhrim. Ya, ketika tahallul menjadi halal lagi nanti. Apa saja hal yang tadinya halal kemudian menjadi haram? Ada tiga macam, bisa kita klasifikasikan menjadi tiga macam larangan-larangan ini. Yang pertama adalah larangan yang berlaku umum, baik laki-laki maupun perempuan itu tidak boleh. Nanti ada larangan yang khusus laki-laki, perempuan boleh. Dan ada larangan yang khusus perempuan, laki-laki tidak boleh. Yang pertama adalah memotong rambut, ya, rambut mana saja. Kalau sudah ihram jangan dipotong, ya, jangan dipotong, jangan dicabut, ya, jangan di apa namanya dicukur, ya, itu tidak diperbolehkan. Makanya tadinya sebelum ihram, ya rambut-rambut yang perlu dipotong atau dicukur, sebaiknya dicukur dulu, ya supaya nanti ketika ihram tidak perlu lagi, ya tidak perlu lagi gitu ya. Kemudian memotong kuku, ya juga tidak boleh, ya. Kemudian menggunakan minyak wangi juga tidak boleh, ya pakai wangi-wangian. Kemudian melangsungkan akad nikah, ya, nah, itu juga tidak boleh. Atau menikahkan orang lain, ini juga tidak boleh. Ya, kemudian melakukan sentuhan dengan syahwat, ya, baik yang non muhrim maupun yang suami istri itu tidak boleh. Kalau dengan syahwat tidak boleh. Atau bersenggama, ya ini larangan yang paling fatalnya. Yang selanjutnya membunuh hewan buruan darat ini juga tidak diperbolehkan. Ini baik laki-laki maupun maupun perempuan. Dan ada konsekuensinya. Yang kalau dilanggar ada konsekuensinya. Jika dilanggar dan dia sadar dengan sengaja, ya motong rambut, motong kuku, ya pakai minyak wangi, ada namanya fidyatul adha. Fidyatul adha itu yang fidyah itu adalah pilihan memilih satu dari tiga poin. Ya, dia boleh memilih puasa 6 hari puasa 3 hari puasa 3 hari. Ya, dia bisa apa namanya memberi makan 6 fakir miskin. Ya, atau dia bisa menyembelih menyembelih kambing. Ya, menyembelih kambing. Satu dari tiga hal ini. Adapun kalau menikah, ya kalau dalam kondisi ihram maka ini nikahnya nggak sah. Ya, akad nikahnya tidak sah. Melakukan sentuhan dengan syahwat, apa nah bersenggama ini yang paling parahnya. Kalau bersenggama maka dia umrohnya batal. Ya, orang yang melakukan hubungan suami istri ketika umroh maka umrohnya batal. Tapi dia tetap harus menyelesaikan umrohnya dan dia harus menggantinya umrohnya dengan umroh yang baru. Harus diulang lagi. Tapi yang tadi diselesaikan dulu. Setelah itu di waktu yang lain dia harus mengganti umroh yang batal tadi. Dan dia juga harus menyembelih kambing. Ya, ini bagi orang yang melakukan hubungan suami istri dalam kondisi ihram. Atau dalam hajinya dia harus menyembelih ontaknya kalau melakukan hubungan suami istri. Jadi itu pelanggaran yang sangat berat. Kemudian yang khusus laki-laki ya, adalah pertama memakai pakaian berjahit, ya, atau pakaian biasa, dan yang dimaksud pakaian berjahit ini bukan pakaian yang ada jahitannya, ya ini hanya istilah. Maksudnya adalah pakaian yang membentuk anggota tubuh, ya seperti baju, celana, ya kemudian celana dalam. Ya, celana dalam itu kan ada katanya yang nggak ada jahitannya, tetap nggak boleh. Yang celana dalam walaupun nggak ada jahitannya tetap tidak boleh. Ya, karena celana dalam itu membentuk anggota tubuh, membentuk lekuk-lekuk anggota tubuh. Ya, kaos, ya, yang diperbolehkan adalah hanya kain yang tidak apa namanya membentuk, tidak di apa ya, tidak dijahit sesuai dengan anggota tubuh bentuk tubuh kita. Nah, kemudian memakai penutup kepala yang juga nggak boleh, ya peci atau topi atau
bapak-bapak kalau kedinginan di habis kain kain ihramnya ditaruh di atas kepala itu nggak boleh. Ya tidak boleh. Kemudian memakai sepatu, ya sepatu sepatu itu ikut ke tadi sebenarnya ke pakaiannya. Ikut ke poin yang pertama, yaitu termasuk pakaian yang membentuk anggota tubuh gitu ya. Karena sepatu kan bentuk, kecuali sendal. Kalau sendal tidak mengapa. Kemudian untuk perempuan ada dua, ya khusus perempuan ada dua, memakai cadar, ya, menutup muka ini tidak boleh. Meskipun ada perbedaan pendapatnya, yang nggak boleh itu apakah menutup dengan apapun atau yang nggak boleh itu hanya menutup dengan cadar. Artinya kalau menutupnya pakai masker atau pakai yang lainnya itu tidak mengapa. Ini ada perbedaan pendapat. Dan yang kedua adalah memakai eh, apa namanya kaos tangan. Yang memakai kaos tangan ini juga tidak diperbolehkan. Dan yang dimaksud tangan itu ya telapak tangan itu ya ini ya depan belakang. Itu sebaiknya dibuka. Ini untuk perempuan ya, khusus untuk perempuan. Baik, selanjutnya, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, ketika kita sudah datang ke Mekah, ya, ke Mekah, kemudian kita melaksanakan apa namanya sudah menyelesaikan apa namanya persiapan ya menaruh barang segala macam. Ya, kemudian kita akan selanjutnya melaksanakan rukun yang kedua, ya, ibadah yang kedua dalam umroh ini adalah tawaf. Dan tawaf ini ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama tentu kita harus dalam kondisi suci ya dari hadas maupun najis. Ya, dari hadas maupun najis. Makanya ketika hendak tawaf kita berwudu terlebih dahulu. Adapun sebelum itu kita nggak punya wudhu nggak apa-apa. Ya, atau setelah itu kita nggak punya wudhu nggak apa-apa. Yang penting ketika tawaf kita sedang punya wudhu. Ya. Kemudian dimulai dari Hajar Aswad. Ya dimulai dari Hajar Aswad dan di situ ya kita mencium kalau bisa Hajar Aswad. Ya. Kalau tidak bisa mencium maka cukup ya dengan tangan kita usap ya dan tangannya kita cium. Kalau tidak mampu juga, ya kita cukup melambaikan dari jauh, ya dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dari situlah kita memulai ibadah tawaf. Jadi posisi kita harus kita apa pastikan ya sebelum niat tawaf itu posisi kita sebelum Hajar Aswad. Jangan melewati Hajar Aswad kita baru kemudian niat nanti kurang tawafnya. Harus dimulai dari Hajar Aswad. Ya, harus dimulai dari Hajar Aswad dan ini kata para ulama adalah bentuk baiat. Ya, bentuk seakan-akan kita berbaiat kepada Allah dengan melambaikan tangan kepada Hajar Aswad. Yang bahwa misalnya kita ini akan taat dan mendengar perintah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bagian Ka'bah yang disunahkan untuk dicium kecuali Hajar Aswad. Ya, dan Hajar Aswad itu kata para ulama sebenarnya itu adalah batu biasanya tidak punya apa namanya bukan ketika kita mencium hajar aswad itu bukan untuk tabarukan bukan untuk ya enggaknya meskipun kalau tidak salah ada hadis yang mengatakan mencium hajar aswad itu bisa menggugurkan dosa yang akan tetapi tidak dengan keyakinan bahwa batu itu punya kemampuan memberi manfaat segala macam enggak. Ya, Umar bin Khattab itu pernah mencium hajar aswad dan kemudian beliau mengatakan innaka hajar kamu ini hanya batu ya yang tentu tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa menolak bala ya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Yang kalau seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku nggak akan mencium kamu. Ya, jadi kita mencium hajar aswad itu tadinya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa keyakinan bahwasanya batu itu memiliki manfaatnya, bisa ngasih manfaat, bisa menolak menolak mudarat. Ya, keyakinan seperti itu adalah salah satu bentuk kesyirikan ya, meyakini ada yang bisa ngasih manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita usahakan untuk dicium ya hanya hajar aswad. Kalau untuk diusapnya bisa hajar aswad dengan rukun yamani, yaitu boleh diusap. Adapun bagian-bagian lain, yaitu kalau kita lagi tawaf itu kita melihat orang-orang ngusap-ngusap Ka'bah, ngusap bahkan makom Ibrahim diusap-usap, dicium-cium, itu sama sekali tidak ada
anjurannya, tidak ada contohnya baik dari Rasulullah SAW maupun para sahabat, ya maupun para sahabat. Nah, ini kita mulai dari Hajar Aswad, ya kemudian ya tadi menutup aurat, ya kemudian posisi Ka'bah sebelah kiri ini juga penting. Tawaf itu ya kita harus di sebelah kanan Ka'bah. Ka'bah itu sebelah kiri, jangan kita berbalik arahnya, jangan menghadap ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Ya, kadang ada orang itu belum selesai tawaf gitu ya, belum melewati Hajar Aswad, kan terakhir kan kita sampainya di Hajar Aswad lagi, tapi udah keburu pengen ke tempat sa'i, akhirnya dia membelakangi Ka'bah, jalan ya keluar tempat tawaf. Ya, itu tawafnya nggak sah. Jadi pastikan Ka'bah sebelah kiri kita. Atau ada orang apa namanya karena sibuk pengen nyium-nyium makam Ibrahim akhirnya menghadap ke Ka'bah gitu ya. Atau ada orang cari rombongannya jalan ke belakang. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi pastikan Ka'bah sebelah kiri kita. Ya kalau miring-miring sedikit, noleh-noleh sedikit nggak apa-apa. Ya, tapi pastikan Ka'bah di sebelah sebelah kiri kita. Ya, kemudian tidak masuki Ka'bah. Ya, jadi tawaf itu di luar, yang luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Dan harus di dalam Masjidil Haram. Ya, nggak boleh kita tawaf dari luar aja lah. Kita naik motor misalnya atau dari luar naik helikopter keliling, nggak boleh. Harus dalam masjid. Harus dari dalam masjid. Ya, entah itu di lantai bawah, lantai atas nggak apa-apa. Tapi dalam Masjidil Haram. Dan tawaf harus 7 putaran ya. 7 putaran, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Kecuali lupa. Kalau lupa bagaimana lu? Kalau lupa ambil yang paling sedikit. Lupa ini udah 6 apa 7 ya? Ambil 6 gitu ya. Lupa ini udah 5 atau 6, ambil 5 gitu ya. eh Ya ini eh, posisinya, ilustrasinya. Ya, rukun Yamani, karena di arah sana adalah Yaman, rukun Syami di sana ada Syam, ya, ke arah sana Syam, arah sini Irak, ya, itu ada Hijr Ismail. Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah, maka jangan masuk ke dalam Hijr Ismail, tetapi di luar Hijr Ismail. Nah, kemudian itu mulai mulai kita tawaf itu niatnya adalah sejak Hajar Aswad ini, ya, satu garis lurus dengan Hajar Hajar Aswad. Taib. Nah, sunnah dalam tawaf yang tadi sudah kita sampaikan ya sebagiannya, mencium hajar aswad jika mampu, kemudian mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Nah, saat pertama kali pakai Bismillah, nanti selanjutnya cukup Allahu Akbar. Kemudian membuka kain ihram dan pundak pada pundak kanan bagi laki-laki nama ittiba. Ya, jadi pundak sebelah kanannya dibuka ya, seperti di gambar. Ya, itu sebelah kanannya yang dibuka. Kemudian berlari kecil pada 3 putaran pertama bagi laki-laki. Perempuan nggak boleh lari. Yang bagi laki-laki disunahkan untuk lari-lari kecil. Ini dulu kisahnya adalah ketika umroh qadha, ya, umroh qadha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu sengaja memang dibuka ini ya pundak kanannya sambil lari-lari kecil untuk memperlihatkan kekuatan di hadapan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik kan pada saat itu melihat gitu ya Rasulullah SAW dengan para sahabat tawaf di sekitaran Ka'bah. Ya. Kemudian membaca doa antara rukun yamani dan hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini disunahkan. Di tempat lain doanya bebasnya, silahkan. Mau sambil baca Quran juga boleh, sambil berdoa boleh, ya. Atau sambil merenung gitu kan, sambil memikirkan apa namanya, apa memikirkan akhirat, memikirkan itu juga tidak apa-apa. Ya. Jadi tidak ada doa khusus yang harus dibaca, nggak ada. Ya, yang disunahkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Dan sangat-sangat tidak dianjurkan kita teriak-teriak ya, membaca doa dengan suara yang keras. Ya, apalagi bersama-sama suaranya keras itu yang pertama mengganggu orang lain. Ya, orang lain yang mau khusyuk akhirnya nggak bisa khusyuk ya, karena keberisikan oleh suara kita. Yang kedua, doa kita juga jadinya nggak khusyuk gitu ya. Doa yang khusyuk itu kan dilakukan dengan pelan, dengan penuh penghayatan, dengan diresapi, dipahami maknanya. Adapun dengan suara keras, apalagi kita nggak paham apa yang dibaca, ya, maka itu bertentangan dengan tujuan doa. Ya, tujuan doa itu kan kita meminta. Namanya meminta ya kita harus menghayati gitu dengan apa yang kita minta. Dengan kita berharap. Ya, dalam bahasa Jawa itu ngoyo, ya ngoyo. Jadi men- mendesak gitu loh. Ya Allah, saya minta ini, minta itu. Kita sampaikan. Kalaupun
kita nggak bisa bahasa Arab, dengan bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, Rasulullah SAW ketika melihat sebagian sahabatnya berdoa dengan suara yang keras, Rasulullah SAW menegur. Ya, innakum la tad'una asaman wala ghaiba. Kalian itu tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli atau jauh, enggak. Ya, Tuhan kalian itu Maha mendengar. Innakum tad'una sami'an qariba. Kalian itu berdoa kepada Tuhan yang Maha mendengar dan Maha dekat. Cukup dalam hati dengan dilafadzkan pelan-pelan itu sudah cukup Allah mendengar. Dan kalau ya kita melakukan ibadah berdoanya dengan khusyuk, dengan apa namanya penuh kerendahan diri, ya, atau bahkan dengan sambil menangis, maka itu lebih beradabnya dalam kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Daripada dengan teriak-teriak, saya kira itu justru tidak beradabnya dalam dalam berdoa. Hal yang dibolehkan ketika tawaf, ya berbicara saat tawaf, bolehnya apa namanya ngomong, tapi jangan ngobrol terus saat tawaf ya, itu sayang gitu. Itu adalah momen kita sedang dalam ibadah, ya. Kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, dengan suami istri, dengan bersama mahram, ini tidak membatalkan tawaf, ya. Eh, dan dalam mayoritas ulama tidak membatalkan wudhu. Meskipun mazhab Syafi'i bilang batalkan wudhu, tapi mayoritas ulama tidak membatalkan wudhu. Kemudian makan minum, ya, ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya. Kalau haus minum bawa zam-zam nggak apa-apa ya saat tawaf. Nah, kapan tawaf itu batal? Pertama jika terbuka aurat, ya terbuka aurat maksudnya dalam waktu yang lama. Gitu. Tapi kalau tersingkap sebentar, kemudian langsung tertutup lagi nggak apa-apa. Ya. Eh, Kemudian wudhunya batal misalnya, buang angin. Nah ini apa namanya? eh, ada perbedaan pendapat sebenarnya ya. Jadi kalau kita dalam kondisi yang lapang, dalam artian qadarullah misalnya ketika tawaf wudhu kita batal, maka sebaiknya kita berwudhu, ya. Keluar dari matof, kemudian kita ambil ambil wudhu pakai zam-zam atau apa di sekitar situ banyak, ya. Setelah itu kita kembali lagi, ya, dari tempat di mana kita batal. Atau kalau mau ambil pendapat yang lain dari Hajar Aswad, ya, dari Hajar Aswad. Tapi tinggal dilanjutkan tawafnya, ya. Jadi kalau udah sudah 3 kali putaran, tinggal lanjut ke yang keempat dan seterusnya. Eh, tapi pendapat yang lain, dan ini bisa kita pakai saat kondisi mendesak, ya, ketika haji misalnya atau ketika tawaf di bulan Ramadan kita dengan rombongan, kemudian ada yang batal dan nggak mungkin gitu dia kemudian keluar rombongan, dia nggak tahu jalan segala macam, ya. Maka dalam kondisi seperti itu kita bisa mengambil pendapat mazhab Abu Hanifah yang dikuatkan juga oleh Ibnu Taimiyah, ya, bahwa tidak disyaratkan dalam tawaf itu memiliki wudhu, ya. Maka kita bisa mengambil pendapat itu yang itu lebih memudahkan, ya, daripada kesulitan untuk kemudian mengambil wudhu karena harus meninggalkan rombongan dan seterusnya. Nah, setelah tawaf disunahkan, ya, kalau kalau sudah selesainya 7 putaran berarti kan berhentinya di Hajar Aswad lagi dan tidak perlu lagi angkat tangan ya, karena sudah 7 kali. Nah, jadi angkat tangannya itu saat awal berputar. Ya, awal putaran, ya, tiap awal putaran sampai 7 kali itu mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar. Adapun setelah selesai maka tidak perlu lagi, ya, langsung sholat sunnah tawaf 2 rakaat, membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Kemudian disunahkan minum air zam-zam, yang nggak apa-apa sambil berdiri. Rasulullah SAW juga dulu berdiri minumnya dan sampai kenyang. Ya, bahkan kalau bisa dibasahi, ya, badan kita, ya, rambut kita dengan air zam-zam, karena air zam-zam ini air yang barokah. Kemudian menuju tempat sa'i untuk melaksanakan rukun yang ketiga, yang terakhir adalah melaksanakan sa'i. Sa'i ini dimulai dari Bukit Sofa, kemudian berjalan ke Bukit Marwah ke Sofa lagi, terus 7 kali sampai berhentinya di Bukit Marwah. Ya. Apa yang dimulai? Kita mulai dari Bukit Sofa, ya, naik ke atas bukit dan sambil membaca doa Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ya, abda'u bima bada Allahu bi, aku memulai sebagaimana Allah mulai dalam Al-Qur'an, ya, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, dimulai dari Sofa kemudian ke Bukit Marwah. Di atas Bukit Sofa disunahkan untuk
menghadap Ka'bah kemudian berdoa yang mengucapkan Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazaman ahzaba wahda. Kemudian berdoa dengan bebas, ini waktu yang mustajab. Ya, ini waktu yang mustajab yang benar-benar kita dianjurkan untuk apa ya, untuk jangan jangan kesusunya istilahnya bahasa Jawa, jangan terburu-buru ya untuk kemudian pengen menyelesaikan akhirnya ya, doanya singkat sekali enggak. Ya Rasulullah SAW itu ketika di sa'i itu panjang sekali sampai kata Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas masih muda padahal. Kita ini kecapean katanya kalau nungguin Rasulullah SAW itu apa doa di atas bukit Safa, bukit Marwah itu. Ya, padahal kita masih muda katanya. Kita ini masih remaja, masih muda tapi kecapean. Karena itu kan berdiri menghadap Ka'bah berdoa ya di situ. Ya, sebagian atau banyaknya para jamaah itu setelah sholat sunnah tawaf itu berdoa lama sekali. Nanti pas lagi sa'i dia Berapa? nggak doa gitu ya. Padahal harusnya setelah sholat sunnah tawaf itu nggak perlu berdoa, langsung aja ke tempat sa'i. Nanti di sa'i itulah, ya, pada saat di Bukit Sofa, di Bukit Marwah disitulah perbanyak kita kita berdoa. Ya, tadi dengan dimulai la ilaha illallah wa la ilaha dan seterusnya. Kemudian berdoa dengan bebas, kembali mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian berdoa lagi dengan bebas dan ditutup kembali dengan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Nah, jadi zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hanya 3 kali ya, dan di antara salat 3 itu ada 2 kesempatan kita berdoa. Itu di Bukit Sofa. Kemudian kita ke Bukit Marwah berjalan ya, dan di antara ada 2 lampu hijau bagi laki-laki disunahkan untuk berlari dengan kencang, yang bukan laki-laki kecilnya, tapi sa'yan syadidan gitu ya, dengan cepat. Ya, adapun untuk perempuan maka dia cukup dengan pelan saja, ya dengan jalan kaki saja. Kemudian naik Bukit Marwah, ya naik Bukit Marwah tidak perlu membaca Inna Safa wal Marwah, karena Inna Safa wal Marwah itu hanya tadi di awal. Ya, naik Bukit Marwah nanti cukup di atas berdoa lagi menghadap Ka'bah dengan doa yang sama ketika dibaca di Bukit Safa. Terus seperti itu sampai 7 kali dan terakhir selesainya di Bukit Marwah. Nah, di Bukit Marwah terakhir yang ketujuh tidak perlu lagi membaca doa karena sudah 7 kali. Ini sudah 7 kali, ya, sehingga ketika sudah sampai Bukit Marwah di putaran ketujuh, maka itu sudah selesai melaksanakan ibadah sa'i, dan ibadah sa'i ini tidak diwajibkan dalam kondisi suci. Artinya kita nggak punya wudhu pun tidak apa-apanya ketika melaksanakan ibadah sa'i. Ya, ini tadinya saat naik menuju Bukit Sofa membaca Inna Sofa wal Marwah. Kemudian amalannya ini ya doanya. Nanti insya Allah di share-nya ke saya apa namanya ke Akhi Bayu, insya Allah beliau juga punya filenya. Mungkin nanti bisa di ini untuk teman-teman ya untuk apa namanya dibaca kembali. Ya, kemudian ini setelah selesai ya maka apa namanya sudah selesai ini di Bukit Marwah berarti sudah selesai melaksanakan ibadah sa'i. Yang terakhir adalah kita melaksanakan kewajiban ada tahallul. Tahallul artinya kembali halal setelah berihram. Ya, dan diwajibkan tahallul itu dengan potong rambut kecuali yang nggak punya rambut. Kalau yang nggak punya rambut ya sudah apa botak gitu ya sudah tidak ada rambutnya maka cukup diniatkan dalam hati. Yang dalam hati diniatkan. Kalau nggak ada rambutnya mau apanya dipotong. Ya boleh sambil dikerok misalnya sebagai simbolis juga nggak apa-apa. Ya. Untuk wanita juga dipotong disunahkan tahalulnya itu dengan bukan disunahkan diwajibkan dengan potong rambut ya tapi sunahnya adalah 1 ruas jari, 1 ruas jari dan ratanya dari eh, kanan ke kiri gitu ya, rata dalam artian semuanya kena ya, bisa digenggam dipegang gitu kan pakai tangan kemudian dipotong, jangan hanya sebagian ya karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, cuman untuk kehati-hatian ya sebaiknya tahallul itu semua rambut kena. Maksudnya dari sisi ujung ke ujung gitu. Kalau laki-laki ya semuanya kena, jangan hanya diambil di sebelah kanan sedikit, sebelah kiri sedikit, enggak. Tapi semuanya kena. Ya, entah itu kalau laki-laki ada 2 pilihan ya, entah itu dihabiskan semua rambutnya atau dipotong pendek saja, tidak sampai dihabiskan.
yang pakai gunting atau pakai mesin nggak masalah. Ya. Tapi tentu mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah kalau dipotong habisnya, halak namanya. Pakai silet, ya pakai pisau yang dipotong habis, ini namanya halak. Adapun taksir itu dipotong tidak sampai habis, entah pakai gunting atau pakai mesin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Allahumma arham lil muhallikin, ya atau rahimahullahu al muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya sampai habis. Ya, para sahabat kemudian meminta "Ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah tolong doakan juga orang yang di rambutnya dipendekkan, tidak sampai dihabiskan. Rasulullah SAW tetap mendoakan yang rambutnya dipotong habis sampai 3 kali. Baru yang keempatnya beliau mendoakan orang yang memotong rambutnya sampai sampai habis. Apa namanya hanya sedikit. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW mendoakan 3 kali bagi orang yang potong rambutnya sampai habis dan hanya mendoakan 1 kali bagi yang motong rambutnya pendek. Maka dengan demikian ya ibadah umroh yang dilakukan sudah selesai, kita kembali menjadi halal. Ya, semua hal yang tadinya diharamkan menjadi halal kembali. Ya. Dan hal-hal yang apa namanya hal-hal yang selain yang diharamkan ya tadi kita sudah menyebutkan larangan-larangan umroh. Ya. Selain yang disebutkan tadi itu halal, ya. Itu halal karena di lapangan juga ya sering saya temukan ya ada orang yang menganggap ya bahwasanya ketika ihram itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, padahal nggak apa-apa gitu. Misalnya ketika kemarin haji, ya, saya mendengar pembimbing haji bilang ke jamaahnya, nanti kalau di Mina, ya, kita sedang berihram atau di Arafah, ada selimut jangan dipakai katanya. Nggak boleh kita pakai selimut ketika ihram. Ya, padahal pakai selimut nggak apa-apa kan itu bukan baju, tidak membentuk anggota tubuh gitu ya. Ya, kalau kedinginan nah, pakai AC masa nggak boleh pakai selimut? Sebenarnya nggak apa-apa boleh. Ya. Atau ada yang bilang ketika ihram itu kita nggak boleh ganti baju, ibu-ibu nggak boleh apa namanya bajunya diganti. Ya, boleh, silakan bajunya diganti, nggak masalah. Ya, nggak boleh buka aurat, padahal di kamar hanya dengan suaminya, nggak apa-apa kalau hanya dengan suaminya. Ya buka aurat. Ya, itu hal-hal yang sering dianggap dilarang, padahal aslinya adalah boleh. Wallahu alam mungkin ini sudah 1 jam ya, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya mungkin dengan tanya jawab saya kembalikan ke Akhi Bayu. Allahu a'lam. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih. Masya Allah. Silakan. Jazakallah khairan Ustaz untuk ilmunya yang eh ini semoga tercerahkan ya teman-teman yang terutama buat teman-teman yang belum pernah umroh dan berencana umroh, terutama mungkin nanti umroh mandiri ya karena umroh mandiri biasanya nggak ada manasik. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya langsung boleh raise hand. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan dari chat. Jadi aku persilahkan dulu buat Kak Yuli Dewi ya dari tadi. Boleh Kak Yuli Dewi mungkin silahkan kalau mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin bertanya, Ustadz, semisal kita berangkat umrohnya pilih untuk ke Mekah dulu, kan kita ambil mikotnya di pesawat. Apakah boleh setelah sampai Mekah kita tidak langsung umroh, melainkan kita istirahat dulu, lalu kita keesokannya baru umroh? Apakah boleh seperti itu, Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung jawab ya. Ya, boleh Ustadz, silakan. Ya, boleh. Ya, jadi selama masuk melewati mikot sudah berihram, ya, ketika di mikot itu, kemudian di Mekah istirahat dulu, mau sehari, 2 hari, mau 1 minggu, mau sebulan juga silakan. Tapi Hmm. yang jelas dia dalam kondisi berihram. Ya, kalau laki-laki dia pakai baju ihram terus, gitu. Kalau perempuan ya dia harus apa namanya larangan-larangannya harus diperhatikan, ya, jangan sampai apa namanya melanggar larangan. Ya artinya untuk pelaksanaan tawafnya kapan ya nggak masalah besoknya atau minggu depannya nggak masalah. Tapi ingat dia dalam kondisi ihram gitu ya. Jadi Oke. intinya di situ. Ya intinya dia dalam kondisi ihram dan biasanya orang nggak nggak kuat lama-lama gitu kalau dalam kondisi ihram terus pengen cepet tahalul kan gitu. Mungkin seperti itu. Nah, baik.
Tapi Ustaz jazakallah khairan Ya, Ustaz, untuk ilmunya. Semoga terjawab ya Kak Yuli Dewi ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan di chat dulu. Udah ada beberapa juga dari Kak Novi Kumalasari. Ustadz, kalau ada beberapa program travel yang landing di Taif itu bagaimana Ustadz? Apakah itu lewat Mikot karena mostly tidak niat umroh dan baru ambil Mikot di Qardul Manazil? Bagaimana Ustadz? Terima kasih. ya. Ya, Qaulul Manazil itu kan salah satu mikot gitu ya. Jadi kalau di Qaulul Manazil yaitu apa namanya itu mikotnya ahli Taif memang dari situ gitu. Jadi itu tidak melanggarnya karena itu berarti dia ngambil mikot di mikotnya gitu di mikotnya. Baik Ustadz. Iya, Jazakallah khairan. Ini juga baru tahu nih. Berarti kalau dari kalau emang landingnya di Taif nggak masalah ya Ustadz ya di Qardul Manazil ya. iya, iya, iya. Baik, Ustadz. Aku lanjut pertanyaan lagi ada dari Kak Fatimatus. Ini ada beberapa pertanyaan aku dari satu-satu dulu ya Ustadz ya. Yang Hmm. pertama, bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang yang mengambil umroh kedua bukan badal dalam sekali safar dan mikot di Tanim? Karena katanya dulu Rasulullah tidak melakukan itu kecuali karena Aisyah yang berhalangan. Hingga pada akhirnya Aisyah mengambil mikot di sana di Tanim. Sebab itu dinamakan Masjid Tanim atau Masjid Aisyah. Gimana Ustadz? Ya, untuk pelaksanaan umroh dalam satu safar 2 kali, 3 kali, itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tadi berdalil dengan Rasulullah SAW itu dulu hanya 1 kali gitu dalam satu safar. Para sahabat juga demikian. Tapi pendapat yang lain mengatakan boleh-boleh saja, gitu ya, boleh-boleh saja. Dikarenakan tidak ada larangannya. Dan ketika Rasulullah SAW tidak umroh berkali-kali, ya mungkin karena beliau ada sibuk dengan urusan lain atau segala macam, gitu ya. Itu pendapat yang lain. Jadi silakan ya mau ngambil pendapat mana yang lebih cocok. Yang mau pendapat yang pertama boleh, ya pendapat yang kedua juga silakan. Itu masing-masing ada ulamanya, masing-masing ada ya, ada apa dalilnya, masing-masing berijtihad. Ya. Ya Oke. demikian mungkin. Baik Ustadz, semoga terjawab ya untuk pertanyaan Kak Fatimatus yang pertama. Yang kedua ini dari Kak Fatimatus juga. Bagaimana cara kita sholat saat dalam perjalanan, apalagi masih di dalam kendaraan seperti mobil, kereta, atau pesawat? Ada yang bilang kita perlu melaksanakan sholat jamaah di atas kendaraan sebagai bentuk menghormati waktu sholat. Namun sampainya di tempat tujuan kita perlu mengkodok sholat tadi yang tertinggal. Karena biasanya saya bila menjamaah sholat atau sholat fardu dengan cara duduk di atas kendaraan, saya tidak pernah mengkodoknya lagi. Ini bagaimana Ustaz? Ya, gimana sholat di atas kendaraan ya, mobil ya, atau di mana Iya, kendaraannya? udah sholat di atas, udah di zaman Ustaz, tapi pas lagi nyampe katanya disuruh kodok lagi gitu. Ya, kalau misalnya kita naik mobil, maka Mm-mm. ketika waktu sholat masuk, ya, dan kita tahu kalau sampai tujuan kita sampai rumah itu waktunya habis, sudah melewati misalnya sholat maghrib gitu ya. Kalau sampai Ya. rumah nanti udah lewat isya misalnya. Hmm. Maka itu kita harus berhenti, mobilnya berhenti dulu ya. Kalau mobil kan bisa kita turun, berhenti. Ya. Ya, karena sholat kita harus berdiri, itu rukun ya. Rukun sholat itu berdiri, kemudian menghadap kiblat gitu ya untuk sholat. Jadi kalau naik mobil itu saya kira gampang ya. Jadi mobilnya berhenti aja. Tapi kalau naik kereta, ini kan nggak mungkin kita suruh keretanya suruh berhenti gitu. Pesawatnya suruh berhenti kan nggak mungkin. Ya, tapi kalau pesawatnya ada musolanya, baiknya kita ke musola gitu ya. Sambil berdiri di sana kita sholat. Dan kalau sudah sholat ya nggak perlu dikodok lagi. Adapun kereta atau pesawat yang kita harus sholat di tempat duduk, maka kita sholat dengan duduk kalau memang nggak bisa berdiri, ya, menghadap kiblat. Kalau bisa menghadap kiblat, ya, kan bisa juga sih kita sebenarnya apa namanya menghadap kiblatnya. Kalau pesawatnya lagi menghadap ke Mekah, kan tinggal duduk kita aja udah menghadap kiblat gitu. Atau kalau pesawatnya lagi pulang ke Indonesia, ya kita tinggal berbalik arah saja, gitu ya, duduk di kursi, kemudian arahnya ke arah arah belakang, gitu ya. Di situ kita sholat, ya, kemudian sambil duduk, ya, ketika sujud atau ruku kita sambil menundukkan kepala kita gitu ya. Kemudian setelah sholat ya udah
berarti kita sah sholat di situ dan tidak perlu lagi dikodok. Karena kita sudah sholat, jadi nggak ada kewajiban kodok. Kalau kodok itu adalah apa namanya eh bagi yang sholatnya tidak sah. Itu kan kita sholatnya sah, jadi nggak perlu kodok lagi. Gitu. Seperti itu ya. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Ini terakhir dari Kak Fatia atas juga Ustaz. Saat sudah niat ihram, kalau kita mampir di hotel dulu sebelum melanjutkan rangkaian umroh, apakah suami istri tidak boleh menampakkan auratnya saat di dalam kamar? Dan apakah kita boleh tertidur sebelum berangkat melaksanakan tawaf? Tadi udah antum jawab ya Ustaz ya kurang lebih. Ya, ya boleh. Jadi boleh eh, menampakkan aurat suami istri nggak apa-apa. Kemudian, yang penting tadinya tidak boleh bersentuhan dengan syahwat atau hubungan suami istri nggak boleh. Kalau tidur juga nggak apa-apa, silakan mau tidur, mau makan dulu, mau mandi dulu silakan. Ya. Baik Ustaz. Eh, ada pertanyaan lagi dari Kak Johan Mardiansyah. Bagaimana bila niat umroh tapi ke Madinah dulu lewat Jeddah yang notabene lewat Yailamlam. Afwan gimana tadi? Bagaimana bila niat umroh tapi ke Madinah dulu lewat Jeddah yang notabene lewat Yailamlam. Mungkin Oh, maksudnya landingnya Jeddah mungkin Ustaz ya, tapi ke Madinah dulu gitu ya. oh iya, iya nggak apa-apa. Kalau ke Madinah dulu kan nanti berarti ngambil mikotnya di apa namanya? Di bedanya ya Ustaz. Dzulhulaifah. Ya, Ya, Dzulhulaifah. Ya nggak apa-apa. tapi Ustaz. Ke Nur Aziz ada rekamannya insya Allah ada Kak. Nanti di-upload ya. Ini buat teman-teman juga yang mau ada raise hand, mau tanya langsung boleh ya. Insya Allah nanti kita batasin sampai jam 3 Indonesia ya Ustaz ya, atau jam 11 bagaimana Ustaz? Ya, Atau nggak apa-apa. kalau teman ada kesibukan lain nanti, oke. Insya Allah nanti maksimal kita sampai jam 3 waktu Indonesia ya teman-teman. Kak Suci Jessica Putri, oh, Ustaz. Oke, aku perselain buat yang resen dulu ke Dian Ernawati, silakan boleh. Kalau ada pertanyaan langsung. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustadz. Maaf, mau nanya ini untuk doa se apa putaran tawaf tuh kan tidak ada anjurannya kita untuk putaran pertama doanya apa, putaran kedua dan sampai ketujuh tuh eh, ada doa-doa khusus nggak yang kita harus panjatkan? Misalkan kadang suka bingung, bukan bingung ya, kadang terlalu banyak doa yang harus kita sampaikan di tawaf-tawaf itu, eee, seperti apa gitu doa-doanya untuk tawaf dan, di Mekah tuh kan sunahnya katanya perbanyak tawaf ya, nah itu, tawaf kita sebelum melakukan sholat atau kegiatan apapun di masjid, kita perbanyak tawaf mungkin gitu ya Ustaz? Ya makasih Ustaz, assalamualaikum. Ya, maaf. Ya, yang pertama kalau untuk doa tadi ya, jadi yang sudah pasti itu disunahkan tadi membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah itu antara rukun yamani sampai Hajar Aswad. Adapun yang lainnya ya itu bebas aja sesuai dengan kebutuhan kita atau misalnya kita lagi ngeblank gitu nggak tahu mau doa apa ya udah kita baca Quran atau sambil merenung saja istighfar ya atau sambil zikir baca banyak mengucapkan hamdalah itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi tidak ada doa-doa khusus ya kecuali memang ada satu doa yang itu sering disebutkan juga akan tetapi hadisnya lemah gitu ya. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika itu juga sering dibacakan gitu dan disebutkan juga di beberapa kitab-kitab fikih ya. Akan tapi memang hadisnya tidak belum tidak bisa divalidkan gitu, tidak valid hadisnya masih derajatnya tidak sampai ke hadis sahih seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang jadi kalau mau dibaca silahkan, bukan berarti hadisnya tidak sahih kemudian tidak boleh dibaca, enggak dibaca silahkan. Atau punya doa-doa sendiri juga silahkan. Artinya ada kelonggaran di situ. Jadi nggak usah pusing ya. Kalau doa itu ya bebas lah. Ya. Tapi tadi yang benar-benar disunahkan itu tadi yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Kemudian untuk memperbanyak tawaf, ya memang
disunahkan ya, amalan yang paling dianjurkan bagi pendatang yang datang dari luar ke kota Mekah itu adalah memperbanyak tawaf. Kenapa? Karena tawaf ini adalah satu-satunya ibadah yang hanya bisa dilakukan di Ka'bah gitu ya. Kalau ibadah lain itu nanti kita pulang kampung, kita ke tempat lain juga bisa. Yang mau sholat, mau ngaji, mau zikir. Itu kan di tempat lain bisa. Tapi kalau tawaf itu hanya bisa dilakukan eh, di Mekah, di masjid yang ada Ka'bahnya. Sehingga itu ibadah yang harus menjadi prioritas. Ya, kalau kita disuruh pilih mana ibadah yang harus kita jadikan prioritas ya tawaf. Gitu ya. Dan sampai para ulama mengatakan tahiyatul Masjidil Haram itu ya tawaf gitu ya. Artinya ketika datang ke Masjidil Haram ya diusahakan kalau bisa tawaf. Gitu kalau bisa tawaf. Nah, ini bagi pendatang, beda dengan penduduk asli tentu berbeda. Kalau penduduk asli ya dia tinggal di situ bisa tawaf kapan saja seperti itu. Baik, itu mungkin jawabannya. Oke, tapi Ustadz Jazakallah khairan. Semoga terjawab ya Kak ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan dari chat lagi. Kak Suci Sika Putri, ada pertanyaan pertama, bagaimana bersuci dalam pesawat untuk sholat? Apakah tayamum atau tetap berwudu saja di toilet? Eh, Selama ada air ya berwudu saja. Cuman kan air di pesawat itu terbatas ya. Jadi wudunya jangan kayak kita lagi di rumahnya. Wudunya secukupnya aja. Ya, misalnya cuci muka, yang basuh muka cukup satu kali gitu ya, dan nggak usah dengan air yang diguyur seperti itu. Ya, tangan juga cukup satu gelas itu cukup sebenarnya untuk wudhu. Ya, satu gelas itu cukup sebenarnya. Jadi kalau bisa di pesawat wudhu ya pakai air, karena tayamum itu kan ketika tidak ada air gitu ya. Ya, ketika nggak ada air baru kita kemudian bertayamum seperti itu. Baik, Ustaz. Ya. Terus untuk pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya dokumentasi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi secara pandangan Islam dan aturan umroh, Ustaz? Mungkin ini juga terkait, antum kan biasa bimbing jamaah ya, Ustaz ya. Ada beberapa aturan mungkin yang perlu diperhatikan jamaah mungkin. Selama ini sih apa namanya dokumentasi nggak ada masalah selama tidak bawa ini ya spanduk atau bendera seperti itu ya, maksudnya Hmm. kalau sekedar foto-foto selfiean segala macam itu nggak secara aturan nggak bermasalah, cuman memang kalau secara agama ya itu kadang yang seringkali mengurangi kekhusyuan ibadah kita gitu. Itu kan nggak fokus dengan ibadahnya tapi fokus ke dokumentasinya. Nah, itu yang eh, bisa mengurangi pahala daripada ibadah umroh kita. Padahal kalau mau dokumentasi ya nanti aja sih setelah selesai pelaksanaan umroh kan bisa kita ke situ lagi, foto-foto lagi segala macam. Apalagi kalau tujuan dokumentasinya untuk pamer segala macam ya itu tentu sesuatu yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau hanya sekedar kenang-kenangan segala macam ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ya setelah pelaksanaan ibadah umroh, meskipun ya ketika umroh pun nggak ada larangannya gitu. Selama tidak mengganggu atau mengurangi kekhusyuan ibadah kita. Baik, Demikian. Ustaz. Yang yang terakhir, apakah pria wajib menggunduli rambut saat tahallul atau bisa saja hanya dipendekkan? Ya, tadi sudah dijawab ya, sudah saya jelaskan bisa pendek, bisa digundul. Silakan itu pilihan. Baik, Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sandi Kurniawan. Afan Ustadz izin bertanya, pada saat ihram membunuh serangga seperti nyamuk dan lalat, apakah dihukumi sama dengan membunuh hewan buruan? Enggak, tidak sama. Hewan buruan itu hewan yang diburunya, kayak burung atau kemudian kelinci. Kalau nyamuk mah bukan hewan buruan ya, itu hewan pengganggu bahkan. Nggak apa-apa Baik, kalau nyamuk lalat. baik. Oke, aku persilahkan buat kakak yang raise hand, Kak Noviardi Maulana ya. Silahkan boleh Kak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ini mau nanya Ustaz, kalau misalkan eh, saya rencana kan dari Mekah ke Madinah, habis itu dari Madinah ke Mekah lagi. Itu gimana tuh Mbak Ustaz? Apakah harus tapu ada saat ke Madinahnya atau gimana Ustaz? Terus yang kedua, Kalau oh iya.
Ya, silakan yang Ya, kedua. terus yang kedua kan, kalau misalkan saya mau ngambil umroh lagi dari Bir Ali itu ke Mekah lagi itu, apakah tadi kan ada istilahnya kalau umroh sekali aja, sekali safar. Itu termasuk sekali safar apa gimana tuh, Ustaz? Hmm, Ya, ya, udah ya, dua pertanyaan itu. Baik. Ya Ustaz, Udah ya. makasih Ustaz. Ya, ya. Yang pertama, ini kalau konteksnya umroh, maka tawaf wada itu hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Adapun haji, maka tawaf wada itu hukumnya wajib kalau bagi yang haji. Jadi ketika meninggalkan Mekah ke Madinah, kalau itu umroh ya disunahkan tawaf wada. Nah, gitu ya. Tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah disunahkan dia tawaf dulu. Tapi kalau haji maka hukumnya wajib. Kemudian kalau tadi dari Madinah balik ke Mekah lagi yaitu safar sendiri, yaitu berarti bukan satu kali safar, tapi dua kali safar. Jadi ketika sudah meninggalkan Mekah kembali lagi itu safar baru lagi gitu. Ya, apalagi ke Madinah kan lumayan jauh kalau ke Madinah. Itu satu safar itu. Jadi dihitungnya safar baru gitu ya. Seperti itu. Jelas ya? Baik, Ustaz. Hmm. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Insya Allah terjawab ya Kak Nafandi ya. Ini buat teman-teman yang raise hand, kita nanti gantian ya, kita baca chat terus lanjut ke pertanyaan by raise hand. Silakan kalau ada yang mau tanya langsung ke Ustadz boleh raise hand ya, nanti diantikan. Kak Krisbiansah, Ustadz, jika terbang dari Riyadh ke Jeddah, mikotnya di mana ya? Jika Terbang dari gimana? Riyadh ke Jeddah, Ustadz. Beliau terbangnya dari Riyadh ke Dari Jeddah. Riyadh ke Jeddah. Mikotnya di mana? Oh, saya nggak tahu ya apakah lewat Yalamlam ya. Hmm. Kalau lewat Yalamlam ya dia di Yalamlam berarti. Yang jelas sebelum ke Jeddah karena Jeddah itu sudah melewati Mikot. Baik, Ustadz. Ya, kalau lewat Yalamlam berarti dia di Yalamlam di atas pesawat. Kalau misalnya dia nggak lewat ya lewat ini lewat apa namanya satu satu apa namanya eh, satu barisnya. Jadi kan kadang kita nggak lewat mikot, tapi kita bisa ambil garisnya gitu. Yang Ya, satu garis dengan ya. baik, Atau di Ustadz. Kornul Manazil mungkin ya. Ini Hmm. saya cari ini di apa namanya beberapa situs. Mikot umroh dari Riyadh ke Jeddah itu di Kornul Manazil. Kalau naik pesawat, biasanya di pesawat itu di ini dikasih Infokan tahu lagi. ini kita sudah. Iya, jadi Baik, perlu Ustadz. tahu rutenya dulu itu dari lewati yang mana. Hmm. Paling Ya. dipastikan rutenya tadi Ustadz ya, dari maskapai kali ya. Mana Iya, yang biasanya di pesawat itu dikasih tahu kalau mau baik. melewati mikot. Hmm. Baik. Itu kalau ada Ustadz. Kita lanjut ke kakak yang udah raise hand. Kak Septiana boleh silakan untuk di unmute. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Balik. ini nyambung masalah mikot tadi. Nah, gimana pendapat Ustadz yang kita misalnya dari mana? Dari Indonesia untuk berumroh langsung tuh ke Mekah. Untuk mikot kan biasanya ada di Yamlamlam, tapi ada juga yang berpendapat kita bisa bermikot di Bandara Jeddah. Katanya itu sah. Gimana? Apakah ada yang mana yang lebih sahih ataukah di antara keduanya tetap sah dan kita tidak bayar dam gitu. Itu aja. Ya, Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya kalau kalau lihat dalilnya jelas ya Rasulullah SAW sudah menentukan gitu. Jadi penentuan itu bukan hasil ijtihad para ulama, tapi Rasulullah SAW sendiri yang menentukan. Bagi yang melewati Yalamlam maka dia mikotnya Yalamlam. Bagi yang melewati dari Madinah maka mikotnya di Dzulhulaifah. Jadi itu batasan-batasan yang sudah disebutkan secara spesifik dalam hadis gitu. Sehingga bagi yang berpendapat tadi, yang berpendapat boleh dijedah, itu jelas sekali menyalahi hadis tadi. Nah, sehingga karenanya ya eh,
yang pendapat yang kuat, yang jelas hadisnya gitu ya. Tadi juga hadisnya saya sampaikan, saya tuliskan juga. Itu dia harus mengambil mikot di Yalamlam. Karena nggak ada, Rasulullah SAW nggak menyebutkan Jeddahnya. Jeddah itu kan sudah dekat ke Mekah, sudah melewati Yalamlam tadi. Ya, tetap di Yalamlam. Kalau sudah terlanjur ke Jeddah, ya dia balik lagi. Balik lagi ke Yalamlam kalau bisa. Gitu. Kalau misalnya susah sekali, ya udah bayar dam saja. Baik. Begitu ya. Semoga terjawab ya Kak Seth. Oke. Aku lanjut lagi Ustaz di pertanyaan by chat dari Kak Naomi Ardi. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin amin. Ustadz, gimana pendapat Ustadz sendiri tentang larangan pakai cadar saat melakukan umroh? Terus perbedaan pendapatnya seperti apa yang harus diikuti? Jazakallah khairan atas jawabannya. Ya, eh, memakai sebenarnya yang di spesifik dilarang itu pakai niqab atau burqa ya. Itu adalah penutup yang ada secara khusus ya yang di apa namanya? eh namanya niqab ya, namanya niqab itu penutup muka khususnya yang digunakan oleh banyak orang gitu ya. Yang seperti itu jelas itu nggak boleh. Akan tetapi yang bukan berarti kita nggak boleh menutup wajah. Yang pertama, yang pertama tadi ya adalah yang jelas tidak boleh dipakai adalah memakai niqab ya, atau memakai burqa. Ya. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat. Yang lain bagaimana menutup dengan yang lain, gitu. Menutup dengan apa namanya masker misalnya, atau menutup dengan kain aja ditaruh di atas kepala terus ketutup ke muka gitu kan, atau menutup dengan apalah yang lain gitu. Nah ini ada perbedaan pendapat ya. Dan kalau MUI waktu kemarin COVID malah nggak apa-apa pakai ini. Ya paling kalau dengan alasan COVID, alasan apa namanya kesehatan memakai masker nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian orang yang biasa pakai niqab gitu ya, atau pakai cadar, ya kemudian ada lawan jenis gitu, maka dia tetap dianjurkan untuk menutup mukanya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dulu ketika ihram, ya itu nggak pakai penutup muka, tapi ketika ada orang, ada laki-laki, dia tutup mukanya pakai pakai jilbab gitu, pakai jilbabnya itu kan bisa ditutupkan ke wajahnya, gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh nutup secara mutlak, tetap ketika ada orang lain sebaiknya ditutup. Ya, bagi yang terbiasa bercadar gitu kan. Kemudian kalau tidak ada laki-laki, kemudian mau menutup pakai masker atau pakai yang lainnya, nah itu saya katakan tadi ada khilaf. Ya, ada khilaf. Jadi kalau mau menutup, yang penting jangan pakai niqab, ya jangan pakai burqanya. Nutupnya pakai yang lain gitu, pakai yang lain, entah kain aja ditaruhkan dari kepala atau bagaimana gitu ya. Itu lebih lebih aman seperti itu. Baik, Bisa Ustaz. dipahami Semoga mudah-mudahan. semoga bisa dipahami dan terjawab ya Kak. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Ini kita lanjutkan lagi buat penanya yang mau nanya langsung yang udah raise hand. Ini Kak MNCS Pambudi, silakan boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Mau tanya Ustadz, kan rencana mau mengajak anak yang usianya 3 tahun. Nah, pada saat tawaf, misalkan kami memutuskan untuk memakai popok untuk anak kami, itu seperti ya, apa Ustadz ya? Misalkan pada saat kita taruhlah sudah 3 putaran, ternyata anak itu sudah buang air kecil. Apakah kita harus ganti atau kita lanjutkan aja Ustadz? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jawabannya nggak apa-apa, ya secara syar'i boleh menggunakan popok ya, ketika darurat ya, kalau untuk anak kecil, untuk bayi itu nggak masalah. Ya selama ketika apa namanya ketika berangkatnya itu, ketika memulainya itu dalam kondisi bersih gitu ya, bersih. Nah dan nggak mungkin kan tiap
tiap putaran terus kita cek ada ininya atau enggak gitu, sehingga eh, apa namanya eh, bisa ngambil pendapat yang Abu Hanifah tadinya, dalam artian itu kan jadi begini, al-as dalam kaidah usul fikih itu kan ada pernyataan bahwa hukum asalnya itu kan toharohnya, artinya ketika kita pakaikan pertama kali itu ya dia dalam kondisi suci ya. Kemudian kita pakaikan pampers, dan ketika selesai, misalnya selesai tawaf, dan kita tidak ada kewajiban untuk mengecek tiap waktu ya. Ketika selesai tawaf, kemudian dilihat ternyata ada pipisnya, udah pipis ya udah ya. Jadi saya kira nggak perlu ini lagi, nggak perlu kemudian diulang lagi atau dibersihkan terlebih dahulu. Jadi langsung saja ya, karena memang kewajiban toharoh itu sendiri masih debatable-nya, dan hadis-hadis yang ada itu tidak ada yang secara spesifiknya mewajibkan kita untuk dalam kondisi suci ketika tawaf. Jadi dalam masalah toharoh ketika tawaf itu kita lebih apa ya, lebih ada kelonggaran gitu loh. Kalau sholat kan jelas ya, kalau sholat itu jelas. Dan kita harus dalam kondisi suci. Adapun dalam tawaf ini sebenarnya tidak ada larangan tegas, ya, tidak ada perintah tegas untuk dalam kondisi suci. Sehingga dalam kondisi seperti ini, apalagi untuk anak-anak, ya itu akan sangat susah sekali kalau kita harus memastikan dia dalam kondisi suci terus. Ya kalau kitanya bisa gitu ya, sehingga kita sebaiknya dalam kondisi suci terus, ya ambil wudhu segala macam. Tapi untuk anak, saya kira banyak banyak kelonggaran di situ ya, tidak perlu harus suci terus seperti itu enggak. Ya. Jadi kita usahakan semampunya dari awal kita pakaikan pampers dalam kondisi suci. Setelah itu misalnya dia kencing ya udah, ya insya Allah tidak perlu untuk kita bersihkan di saat kita tawaf seperti itu. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Aku lanjut dulu di pertanyaan by chat ya. Nanti habis itu kita lanjutkan ke raise hand. Dari Kak Naufik Malasari, Ustadz, mengenai sarung tangan yang tidak boleh menutup tangan wanita itu yang seperti apa? Kalau manset yang ada pengait di jari, bolehkah? Apa yang mengait di jari? Apa? Manset, Ustadz. Manset yang ada pengait di jari gitu, bolehkah? Pemanset itu apa ya? Pemanset. Manset itu kayak ini kayaknya, Ustadz. Kayak gamis wanita ya, kalau lebih ya. Yang di tangan itu loh, Ustadz. Jadi kayak ada pengaitnya ke jari, kalau nggak salah ya kayak gitu. Oh, maksudnya berarti ininya tertutup ya? Atau itu Hmm, enggak ini ya? nggak tertutup sih, Ustadz. Kayaknya kalau Oh, kalau kayak nggak tertutup nggak apa-apa. Yang penting jangan tertutup hmm, eh, pakai kain gitu kan. hmm. Yang penting nggak tertutup full, ya nggak tertutup ya, Ustadz. Ya, ya kalau cuman garis atau insya Allah nggak apa-apa. Oke. Untuk Kak Novi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh raise hand aja ya, biar lebih detail. Aku lanjut ke yang udah raise hand. Kak Cici, silakan boleh. Ya, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya mau tanya. Jadi kalau umroh mandiri kan berarti kan kalau saya sama suami kan hanya berdua ya. Nah, itu apa bagaimana batasan untuk bersentuhan gitu? Apakah boleh pegangan tangan atau saya pegang istri pegang bahu suami gitu? Karena khawatir terdorong. Sama saya juga pernah dengar itu katanya nggak boleh. Jadi mohon ada diluruskan. Terus kemudian yang kedua, tadi untuk sa'i kan tadi kalau yang laki pria di apa sunahkan untuk larinya lebih sedikit lebih cepat ya Ustaz. Sementara kalau perempuan itu hanya lari-lari kecil. Karena hanya berdua gitu, apakah nanti suami ketika harus menunggu istri saja setelah selesai berlari-lari kecil itu, atau tetap lanjut jalan aja Ustaz? Begitu. Ya, Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. ya. Untuk sentuhan tadi intinya jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai syahwat. Ya, jadi kalau sentuhan biasa, gandengan nggak masalah gitu. Masalah itu kalau sentuhannya sentuhan syahwat gitu ya, seperti ketika mau hubungan suami istri itu yang nggak boleh seperti itu. Tapi kalau sentuhan biasa, ya gandengan segala macam nggak masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika tawaf, ya lari-lari kecil, ya maka ketika mau nungguin ya nggak apa-apa. Yang penting jangan balik arah gitu ya. Maksudnya dan nggak bisa berhenti kan kalau lagi tawaf itu harus jalan terus. Ya, mungkin nungguin sambil jalan pelan gitu. Kalau memang
kosong. Ya, tapi kalau misalnya padat, ya nggak usah lari, ya bareng aja sama suami istri gitu kan. Itu kan hukumnya sunnah ketika memungkinkan. Adapun ketika Oh, sa'i itu larinya lari kenceng ya, bukan lari kecil, ya lari kenceng di antara dua lampu hijau itu. Ya, dan ada perbedaan pendapat itu mulainya saat ada lampu atau sekitar berapa meter sebelum lampu gitu. Tapi intinya di antara dua lampu itu. Ya, itu larinya kenceng dan itu pun hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya nggak mau ninggalin istri biar bareng terus juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau lari, ya mau nungguin silahkan gitu. Nungguin silahkan atau mau tetap jalan, jalannya pelan aja sampai nanti ketemu lagi sama istri misalnya. Itu juga nggak masalah. Itu silakan ya mana yang lebih nyaman seperti itu. Mungkin demikian. Baik. Terima kasih Ustadz Jazakallah khairan. Semoga terjawab ya Kak Jesse ya. Aku lanjut lagi pertanyaan by chat. Ini aku persilakan ya kalau ada yang mau bertanya langsung biar lebih jelas boleh raise hand. Insya Allah nanti kita sampai jam 15 ya jam 3 WIB biar nggak menyita waktu banyak dari Ustadz kurang lebihnya. Kak Trismaya Wardani, izin bertanya Ustadz. Tumit kaki Ana sakit. Oleh dokter disarankan selalu memakai selalu memakai sendal khusus di dalam dan di luar rumah. Apakah boleh memakai sandalnya ketika sedang tawaf dan sa'i? Boleh, boleh. Pakai sendal boleh ketika tawaf atau sa'i. Baik, Ustadz. Ya, bahkan ketika kondisi sehat pun pakai sendal boleh aja ketika tawaf atau sa'i. Kalau di sana mah bersih gitu ya, maksudnya sendalnya juga nggak kotor. Hmm. Boleh itu nggak ada masalah. Baik, Ustadz. Hmm. Jazakallah khairan. Ini aku persilahkan buat Kak Lastia yang udah raise hand. Boleh, silakan. Oke, Assalamualaikum Ustadz dan Mas Bayu. Terima kasih. Aku mau nanya tentang badal umroh. Kalau misalnya kita udah selesaiin umroh kita, terus mau badalin misalnya ayah gitu, itu ambil mikotnya di Mekah tuh di mana ya Ustadz? Itu aja, terima kasih. Ya, kalau dari Mekah, penduduk Mekah atau yang tinggal di Mekah, ya, sudah atau kita yang sudah di Mekah, yang sudah selesai umroh kemudian ingin umroh lagi, yang ambil pendapat yang boleh umroh lebih dari satu kali dan satu safar misalnya, maka ngambil mikotnya mikot penduduk Mekah, ya, yaitu keluar dari tanah haram. Ya, keluar dari tanah haram itu di mana saja boleh, mau di Arafah, mau di mana. Tapi yang kalau kita cari yang ada masjidnya, misalnya yang di sana ramai, ada tempat wudhu segala macam, biasanya ke Tanaim atau ke eh, Di Rona, Ustadz ya. iya iya ke Jirona, ya, atau ke Jirona. Rasulullah SAW itu ketika pulang dari perang perang Khaybar atau apa ya, atau perang Hunain, saya lupa. Itu pulang ke Mekah, kemudian lewat Jirona, ambil mikot di Jirona. Nah, Rasulullah SAW pernah ngambil mikot di Jirona. Kemudian kalau di Tanim itu Aisyah pernah ngambil mikot di situ atas perintah Rasulullah SAW ngambil mikotnya di situ. Di Tanim Masjid Aisyah. Atau di tempat lain juga boleh. Ya, maksudnya yang penting di luar tanah haram. Ya, itu juga diperbolehkan. Ya, tapi tadi lebih utama tentu di Jirona atau di Tanim. Seperti itu. Baik, Ustadz. Jazakallah khairan. Semoga terjawab ya, Kak ya. Oke, aku lanjut lagi. Sedikit tambahan tadi untuk pertanyaan yang pakai sendal tadi ya. Itu Hmm. memang sebagian saya dapatkan sebagian teman-teman itu ada yang terlalu berhati-hati, saya kira berlebihan ketika melarang orang tawaf atau sa'i menggunakan sendal. Bahkan membawa aja nggak boleh gitu ya. Saya pernah dapat seperti itu. Jadi sendalnya disimpan di rak gitu kan. Ketika tawaf atau saya tidak membawa sendal karena takutnya ada najis di situ katanya. Tapi ini tidak seperti itu ya, bahwa eh, sendal kita ketika kita pakai di jalan melewati pasir segala macam itu sudah mensucikan, ya, sudah mensucikan. Dan Baik. kita tidak diwajibkan untuk apa namanya memastikan 100% sendal kita itu suci gitu. Ya, cukup kita berasumsi atau berprasangka ya bahwa insya Allah ini suci itu sudah cukup. Dan ketika ternyata di situ ada najisnya kita nggak tahu itu dimaafkan. Ya, karena yang dilihat adalah apa yang kita anggap, ya, apa anggapan kita gitu loh. Kita menganggap bahwa saya kan
sendalnya setahu saya nggak nginjek najis, saya nggak nginjek ini. Ya udah, ya Rasulullah SAW dulu bahkan sholat yang menggunakan sendal, gitu ya, bahkan sholat menggunakan sendal, menggunakan sepatu itu di disunahkan bahkan dulu Rasulullah SAW dan para sahabat seperti itu. Ya, jadi itu eh, fikihnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa apa namanya tawaf sa'i menggunakan sendal. Baik, Ya, Ustaz. baik. Ya. Jazakallah khairan. Aku lanjut lagi untuk yang bertanya lewat chat. Ini silakan kalau ada yang mau tanya langsung lewat pakai resen, boleh resen ya. Nanti kita gantian intinya. Dari Kak Rohit Maman, gimana pendapatnya saat ini banyak yang jual online CD umroh pria tanpa ada jahitan apapun, jadinya cuma kain kecil aja. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Mohon pendapatnya menurut syariat. Ya, tadi Eh, sudah jelas ya, Ustaz ya. celana dalam ya apa tadi? Celana dalam yang hanya jahitan kecil, Oh, jadi cuma kain iya kecil. nggak boleh karena dia membentuk anggota tubuh, Hmm. ya, membentuk anggota tubuh. Jadi yang jadi patokan itu dia membentuk lekuk-lekuk tubuh atau tidak itu ya. Hmm. Kalau dia tidak membentuk, walaupun ada jahitannya nggak apa-apa. Kayak ihram kita ada jahitannya misalnya nggak apa-apa, karena dia tidak membentuk anggota tubuh. Ya, tapi Baik, Ustaz. kalau membentuk lekukan tubuh, meskipun nggak ada jahitannya nggak boleh. Jadi istilah jahitan itu maksudnya yang dijahit supaya membentuk anggota tubuh gitu. Baik. Iya. Ya, semoga jelas ya Kak Rohit ya. Aku lanjut lagi dari chat juga Kak Dede Ganis. Izin bertanya Ustadz, kalau ketika sudah berihram sementara bayi buang air besar, apakah boleh dibersihkan dengan tisu basah non parfum? Boleh, boleh. Baik Ustadz. Boleh. Iya, pakai tisu basah nggak apa-apa. Yang penting nggak ada minyak wanginya ya, nggak ada Ya, parfumnya ya. baik Ustadz. Jazakallah khairan. Dari Kak KD, Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya, yang pertama, jika perjalanan transit lebih dari 12 jam tidak sampai mandi karena nginap di bandara, apa boleh sampai Mekah mandi dulu baru tawaf? Boleh, silakan mau mandi, mau Hmm. mau tidur dulu, boleh-boleh aja. Yang penting Ya, sabunnya jangan yang ada wangi-wangiannya, jangan ada yang ada parfumnya. baik, baik Ustaz. Jazakallah khairan. Yang kedua, berapa lama waktu menunggu untuk keluar dari Mekah? Ini maksudnya seperti Gimana? apa? Keluar. Oh, Berapa setelah lama? tawaf wada mungkin ya. Ya, ya, mungkin kurang lebih Ustaz. Ya, kalau umroh itu sebenarnya tawaf wada kan tidak wajib ya. Jadi ketika kita sudah tawaf, kemudian tawafnya misalnya pagi-pagi, malamnya baru keluar, gitu ya. Ya sudah, berarti tawaf wadanya nggak dianggap tawaf wada, tapi dianggap tawaf sunnah biasa dan nggak ada konsekuensinya. Gitu. Jadi kalau masalah umroh mah tawaf wada hal yang nggak harus apa ya, bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Beda dengan haji. Kalau haji itu ya tawaf wada hukumnya wajib sehingga kalau misalnya sudah tawaf wada dia harus segera meninggalkan Mekah. Ya boleh menunggu sebentar, menunggu dalam artian misalnya mau menunggu menunggu bisnya datang atau menunggu kawan ya atau menunggu makan dulu misalnya persiapan dulu itu nggak masalah ya sewajarnya. Tapi kalau menginap dulu misalnya atau berkegiatan apa dulu lama di situ. Nah, itu baru kemudian dia dikatakan tawaf wadanya nggak sah. Sehingga dia harus mengulangi tawaf wada gitu. Itu kalau hajinya. Tapi kalau umroh, kalaupun misalnya nggak dianggap tawaf wada, tapi kan tetap nilainya dianggap tawaf sunnah dan itu pun berpahala. Seperti itu. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Aku lanjut lagi eh, ke penanya di chat juga. Kak Faisal Mojokerto, saat tawaf menyentuh atau mencium hajar aswad atau kiswah yang berbau harum itu boleh apa tidak? Katanya tidak boleh berwangi-wangian. Gimana Ustaz? Kalau apa namanya lagi umroh, kemudian Eh, mencium wangi-wangian ya. ya, menyium hajar aswad Ustaz tepatnya. Hajar aswad atau kiswah kan ada, kadang ada parfumnya. Itu Oh bagaimana iya. Ustaz? Eh, Mencium wangi-wangian itu termasuk hal yang dilarang ya dalam umroh. Ya. Kecuali jika beda antara mencium untuk wangi-wangian dengan tercium ya.
tercium Ya. atau mencium bukan tujuannya untuk wangi-wangian. Misalnya gini, kita lagi di jalan nih lagi umroh, pengen beli minyak wangi gitu ya. Pengen beli minyak wangi kan harus dicoba dulu ini baunya kayak apa. Nah, itu Hmm. apa namanya? Nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Karena kita nyium minyak wanginya bukan untuk wangi-wangian, bukan untuk berwangi-wangi gitu ya. Tapi Oh, untuk pengen tahu bagus. itu nggak masalah. Atau misalnya kita makan, atau apalagi yang baunya alami gitu ya. Misalnya makan apel kemudian ada wanginya, bau apel. Nah itu tidak mengapa yang seperti itu. Tapi tadi kalau mencium hajar aswad kemudian minyak wanginya nempel di hidung kita ya sebaiknya ditinggalkan sih kalau kalau menurut saya. Allah alam. Ya sebaiknya ditinggalkan dan saya nggak tahu juga itu hajar aswad itu wangi ya. Jadi saya sendiri nggak, udah lama Ya, sekali sepertinya nggak tahu pernah apa enggak dulu gitu ya mencium hajar aswad. Jadi bukan bagus. sesuatu yang saya nggak familiar juga apakah ada wanginya seperti apa dan seperti itu. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Aku lanjut lagi dari Kanafi Kumalasari. Ustadz, kalau lagi ihram nangis dan mengusap air mata dan muka pakai kain atau tisu boleh, takut nutup muka. Oh iya nggak apa-apa kalau pakai tisu pakai kain nggak apa-apa. Tadi kan sebenarnya nggak boleh itu pakai nikopnya, pakai nikop. Kalau nutup muka pakai tisu atau pakai tangan, pakai kain apa namanya, ada Hmm. kerudung misalnya di ini buat nggak masalah seperti itu nggak apa-apa. Baik Ustaz. Aku lanjut lagi ke Jasmiati Jamal. Izin bertanya Ustaz, apakah wajib hukumnya langsung melaksanakan ibadah umrah begitu memasuki kota Mekah atau bisa keesokan harinya? Misalnya kita tidak mengambil mikot di pesawat. Eh, Ada dua Kalau langsung pertanyaan. ke Mekah tadi mikot itu harus diambil ya, harus diambil sebelum lewat mikot. Jadi harus Hmm. berihram sebelum lewat mikot. Hmm. Tapi mau tawafnya kapan ya silakan. Jadi umrohnya ya berarti sudah mulai umroh sejak melewati mikot itu. Nggak boleh lewati mikot kemudian tidak berniat umroh. Ya. Eh, Apa namanya? Adapun pelaksanaan tawafnya kapan ya silakan. Ya, misalnya mau istirahat dulu, besoknya baru tawaf nggak apa-apa. Baik Ustaz, tidak kelakaran. Ini dari Kak Datik, ada titipan pertanyaan dari putra saya Ustaz. Apakah boleh tidak dipotong gundul? Apakah akan mengurangi pahala tahalul? Misalkan sisanya 1 senti. Ya, kalau tidak dipotong gundul tadi, ya dia dapat pahala, cuman pahalanya dia dapat doa 1 kali, yang tidak dapat doa 3 kali. Itu saja bedanya antara dengan potong gundul dengan yang potong potong pendek. Ya, jadi Ustaz. hanya mendapatkan 1 kali doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Aku lanjut lagi. Oh ini ada yang raise hand ya. Aku persilahkan dulu Kak Orion, silakan. Gimana Kak Orion jadi bertanya? Halo, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin bertanya tentang tawaf sunnah apakah wajib 7 putaran? Bagaimana jika saat tawaf dan kita tidak bisa mencukupkan untuk 7 putaran? Apakah ada kayak dam begitu atau bagaimana? Itu kalau tahu sunnah ya tadi kayak bener ya? Atau gimana? Ya, Pak. Baik Ya, Ustaz. tawaf itu mau tawaf sunnah, mau tawaf wajib itu 7 putaran. Ya. Jadi kayak sholat subuh itu ya 2 rakaat. Kalau cuma 1 rakaat nggak sah. Maka kalau tawafnya tadi nggak 7 ya tawafnya nggak sah gitu aja. Kalau tawafnya dalam proses umroh harus 7 kali. Kalau misalnya tawaf sunnah nggak 7 kali ya nggak dianggap tawafnya. Tidak sah tawafnya dan nggak harus bayar dam enggak. Baik. Ya, makasih. Semoga terjawab Kak Orion. Oke. Aku lanjut lagi. Kak Cahyani Yulian tadi izin bertanya Ustadz. Ketika tawaf itu kan biasanya ada beberapa area yang berdesakan. Apabila ketika kita berusaha keluar dari desakan dan kemudian posisi bahu kiri kita berubah, tidak menghadap ke Ka'bah lagi, itu bagaimana ya? Mungkin arahnya berbalik kali Ustaz. Tapi ya tetap ini kurang ya, kurang lebih. Bagaimana Ustaz?
Ya, bukan arahnya ke Ka'bah ya, tapi maksudnya mungkin Ka'bah tidak di Posisi, sebelah kiri lagi ya. ya kurang lebih kayak gitu Ustaz. Makanya itu yang perlu kita ini ya, kita usahakan ya. Jadi kalau desak-desakan itu kan saya kira nggak sampai berbalik arah lah. Maksudnya kalaupun miring-miring dikit, itu kita usahakan kembali lagi gitu. Jadi kalaupun miring-miring dikit ya atau ya karena terdesak, maka insya Allah dimaafkan ya, dimaafkan. Ya. Kecuali kalau sudah sampai berbalik arah, ya sampai berbalik arah, kemudian sampai kita berjalan gitu kan ke arah lain. Nah ini yang bisa membatalkan tawaf kita. Jadi kita harus kembali ke posisi awal, gitu. Posisi tadi sebelum kita apa namanya badannya berbalik, gitu. Kalau kita sambil berjalan, gitu ya. Jadi apa namanya tadinya kita usahakan sebelah kiri. Kalau kemudian kita miring-miring dikit tadi itu nggak apa-apa. Ya, kemudian kalau misalnya apa namanya sampai kita berbalik arah, nah itu yang kemudian ya berarti kita harus ulangi dari arah dari tempat kita gitu. Diulangi lagi ininya apa tawafnya. Ya, karena itu berarti sudah melanggar gitu ya. Kita jalannya mundur misalnya. Ya, arahnya ke arah apa sih Baik. arah berbalik gitu kan. Nah, itu yang seperti itu kita harus balik lagi ke posisi awal kita. Ya, sehingga bagaimana Ka'bah di sebelah kiri kiri kita. Baik Ustaz. Ya. Oke, aku baca lagi di pertanyaan Kak Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh kita memotong sendiri rambutnya Ustadz? Atau apakah dipotong oleh orang yang sudah tahallul? Boleh sendiri, boleh juga dipotong oleh orang yang belum tahalul, bebas ya mau dipotong sama siapa aja, nggak ada ketentuan harus yang sudah tahalul. Oh, Ustadz baik. Ini tambahan dari Anda mungkin Ustadz ya. Jadi kalau misalnya mau potong sendiri, itu tadi pastikan kalau bisa rata ya Ustadz ya, kurang lebih ya. Iya, rata dari kanan ke kiri lah semuanya. Baik. Kan bisa dipegang kan, digenggam gitu, ya, terus Hmm, ujungnya satu ruas itu dipotong. ya Ustadz. Kak Mauricia Putri Salina, izinin bertanya Ustadz, bagaimana kalau pesawat berangkat dari Bandara CGK langsung ke Jeddah? Bagaimana dengan sholat sunnah ihram? Apakah dilaksanakan di dalam pesawat saja atau bagaimana ya Ustadz? Ya, sholat sunnah ihram itu ada dua pendapatnya, apakah disunahkan atau tidak. Ya, bagi yang menganggap itu sunnah, ya ingin dilaksanakan boleh di pesawat. Tapi kalaupun tidak dilaksanakan nggak apa-apa karena itu hukumnya sunnah, gitu ya. Bagi yang menganggap itu bukan sunnah, ya, maka nggak perlu sholat, itu nggak perlu sholat. Bagi yang menganggap itu bukan sunnah. Karena dulu Rasulullah SAW memang sholatnya ketika bau berniat itu, tapi itu sholatnya sholat wajib, gitu. Pas berbarengan dengan sholat sholat saya lupa sholat asar atau apa gitu ya. Ya, berbarengan dengan sholat asar ya bukan secara khusus apa namanya melaksanakan sholat 2 rakaat yang kemudian disebut sebagai sholat sunnah ihram. Jadi intinya memang dianjurkan sih kita ketika ihram itu bertepatan dengan waktu sholat. Tapi kalau ternyata tidak, apakah disunahkan kita sholat khusus 2 rakaat atau tidak, itu di situ ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan hukumnya tidak sunnah. Ya, tidak sunnah. Jadi kalau sunnah ya ditinggalkan nggak apa-apa, kalau nggak sunnah ya nggak usah dikerjakan. Seperti itu. Baik Ustadz. Jazakallah khairan. Oke, aku lanjut lagi ya. Dari Kadian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh ini sebelumnya chatnya ternyata tambah banyak Ustadz. Jadi eh, mungkin buat teman-teman yang nanti belum sempat terbaca, mungkin insya Allah nanti kita coba adakan lagi ya Ustadz nanti ya. Setelah antum safar di beberapa pekan ke depan nanti teman-teman boleh ditunggu aja dan nanti boleh bertanya di sesi lain ya kurang lebihnya. Aku selesaikan dulu. Dari Kadian, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya apabila sudah ambil mikot di kereta cepat HR,
Namun karena suatu kondisi sakit jadi umrohnya esok hari, apa boleh Pak Ustadz? Atau ambil mikot kembali? Kemudian apabila ambil mikot di kereta, apa boleh untuk tidak sholat sunnah? Ya. Ya, tadi kalau sakit bisa ambil niatnya dulu di kereta, di mikot. Terus nanti Hmm. pelaksanaan tawafnya nanti nggak apa-apa pas udah badan sehat, gitu. Baru dilaksanakan tawaf, sa'i, dan seterusnya. Baik, Ustadz. Ya. Kak Ferian Sofyan, Afan izin bertanya, apakah boleh kita memakai wangian sebelum kita berniat ihram dan mikot? Sebelum, kalau Ya, sebelum belum. tadi, ya boleh tapi di badan ya, bahkan disunahkan. Baik, Ustadz. Oke, ini Kak Samsung. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Untuk perjalanan landing di Jeddah, lalu langsung melanjutkan perjalanan ke Madinah, apakah boleh? Di Jeddah langsung ke Madinah. Iya, landingnya Iya, di Jeddah. berarti nanti ke Mekahnya ambil mikot di Dzulhulaifah kalau dari Ya, Madinah berarti. ya kurang lebih gitu Ustadz. Jadi landing di Jeddah, tapi kan nanti mungkin umrahnya nanti ya setelah beberapa hari dari Madinah gitu ya Ustadz ya, kurang lebih. Ya, Baik. Baik, Ustaz. Ini ada yang izin live. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus aku lanjut lagi dari Kak Awing. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh ke Masjidil Haram untuk sholat walaupun belum umroh? apakah ke Masjidil Haram boleh? Boleh, boleh. Belum tawaf mungkin ya, belum selesai umrah mungkin ya. Kalau Iya. Nah, umrohnya kan sudah mulai sejak dia mikot kan, sejak mikot udah niat umroh. Cuman mungkin tawafnya nanti belakangan nggak masalah. Gitu. Mau sholat dulu segala macam di Masjidil Haram boleh. baik, Ustaz. Kak Reski Azhari, izin bertanya Ustaz, apakah salam satu kali safar umroh bol apakah apakah dalam kali ya? Apakah dalam satu kali safar umroh boleh umroh beberapa kali dan boleh membadalkan anggota keluarga lain Ustaz, dan tolong caranya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada perbedaan pandangan ya untuk Hmm. beberapa kali umroh dalam satu safar. Untuk membadalkan boleh dengan syarat-syaratnya. Yang pertama dia harus sudah umroh dulu. Yang kedua yang dibadalkan memang tidak mampu. Ya, memang tidak mampu entah karena sakit keras dan kata dokter nggak mungkin sembuh, atau dia sudah tua renta dan nggak bakal muda lagi, atau dia sudah meninggal. Ya, yang seperti itu boleh boleh dibadalkan. Dan ada perbedaan pendapatnya di kalangan para ulama, apakah yang membadalkan itu harus berangkat dari tempat orang yang dibadalkan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan kalau misalnya yang sakit tadi atau yang meninggal tadi orang Indonesia, maka yang membadalkan harus berangkatnya dari Indonesia. Gitu ya, nggak boleh dari Tanim atau dari Girona. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak harus seperti itu, boleh dari mana saja. Nah, silakan ambil pendapat yang mana yang selama ini dikerjakan sih ya tidak disyaratkan mengambil berangkat dari Indonesia ya, tapi cukupnya dengan mengambil mikot di Tanim atau di tempat yang lain. Baik, Ustaz. Ustaz nih Afwan sisa 1 menit. Ana minta waktu antum buat jawab 3 pertanyaan lagi, boleh Ustaz? Ya, silakan. Ya. Ini buat teman-teman yang belum kejawab, nanti insya Allah boleh ditanyakan kembali atau titip aja. Mungkin nanti kalau ada kesempatan boleh Ana tanyakan ke Ustadz lagi, atau nanti insya Allah ikut di sesi manasik selanjutnya ya. Jadi boleh bertanya langsung pas lagi Ustadz menyampaikan materi, nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi nanti tetap dibacanya di akhir seperti ini. Kak Septiana, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya tentang pendapat kita bermikot di Yalamlam dan bermikot di Bandara Jeddah. Yang mana yang lebih sahih ataukah di antara keduanya tetap sah? Ini Anda tanyakan lagi mungkin eh, biar lebih ditegaskan lagi Ustadz ya. Boleh silakan Ustadz. Ya, ya tadi di Yalamlam ya, karena itu mikot yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas dalam hadisnya. Ya, yang melewati Yalamlam, maka dia mikotnya di Yalamlam. Tidak ada disebutkan Jeddah. Ya. Jadi kalau ke Jeddah lewat Yalamlam ya dia harus dari Yalamlam. Kalau yang sudah terlanjur ke Jeddah maka dia harus kembali lagi. Ya, atau kalau tidak dia membayar dam yang menyembelih kambing untuk dibagikan bagi penduduk Mekah. Baik, Seperti Ustadz. itu. Ya. Pertanyaan kedua,
Dari kami, Ana izin bertanya Ustaz, salah satu larangan itu kan memotong rambut. Bagaimana kalau rambut rontok? Misal setelah ihram kita tidur dulu di hotel dan tanpa sengaja rambut rontok, atau apakah sebaiknya jangan menyisir rambut untuk menghindari rambut patah? Iya, kalau rontok kan nggak sengaja ya, nggak masalahnya. Kalau rontok Baik. ya nggak, itu kan bukan Ya, dicabut, itu lepas sendiri. Itu ya, tidak apa-apa, tidak ada ya. konsekuensinya. Yang dipermasalahkan kalau disengaja ya Ustaz ya. Ya, disengaja dicabut, ya Baik Ustaz. itu. Nah ini ada Tapi pertanyaan. jangan misalnya gatal itu ya pelan-pelan garuknya gitu. Jangan garuk dengan kencang, nanti ya itu kan berarti ada keteledoran di situ. Padahal kita bisa garuk dengan pelan misalnya. Baik, baik Ustaz. Ya, Lebih berhati-hati juga ya Ustaz ya kalau ya lebih. lebih berhati-hati. Betul. Baik. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Dari Kak Rabas. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh membiayai umroh dari pinjaman dari kantor tempat dia bekerja, bukan pada pihak ketiga lainnya? Pinjam uang buat umroh boleh? Ya, boleh-boleh saja, nggak masalah. Baik Ustaz. Ya, Oke, Ustadz, jazakallah khairan untuk ilmunya, dan buat teman-teman mohon maaf yang banyak yang belum kejawab ya. Ada tambahan banyak ini masih puluhan. Eh, Biar teman-teman juga bisa fokus ya menerima materi hari ini, dan eh, kita juga tidak berlama-lama. Terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khairan untuk ilmunya. Barakallahu fikum. Buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh dititip aja, atau ya nanti insya Allah kita adakan lagi ya Ustadz, beberapa minggu kemudian setelah antum safar tentunya. Ustadz, ada iftitah mungkin terakhir, penutup dari antum silakan. ya, mungkin cukup ya. Itu dari itu aja mungkin dari saya. Baik, baik Mudah-mudahan. Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah join manasik online kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan nanti ketika umroh semoga Allah lancarkan semuanya. Nah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tempat berhati-hati dalam berbicara. Terima kasih Mas Bayu. Ya, sama-sama. Nanti insya Allah rekamannya ada di YouTube ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Ya, sama-sama Kak.